Shalom sahabat Kalimatulu dimanapun berada. Apa kabar sahabat Kalimatulu semua? Saya berharap sahabat semua ada dalam keadaan sehat dan selalu di dalam pertolongan Tuhan kita Yesus Kristus. Terus dukung perkembangan channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Dengan baik. Iya. Ya, saya Kristen. Silakan nyalakan kamera. Mari kita diskusi dengan baik. Silakan. Itu kan nggak bisa nyalain kamera, seharusnya ada anak kecil. Oke, baik. Kalau tidak bisa menyalakan kamera, saya maklum karena Anda sudah malu dilihat orang jadi orang Islam, tidak masalah ya. Kalau begitu dibahas saja ya. Nanti kalau Anda sudah bangga, Iya, emang harus malu. Orang Islam itu emang harus malu, Mas. Oh ya iya, kalau Anda sudah malu jadi orang Islam, ya ngapain ke sini? Anda saja sudah malu jadi orang Islam. Ya, enggak, Masa Anda mau membela Islam? Siapa yang menuhankan Muhammad? Siapa? Silahkan nyalakan kamera. Kalau sudah nyala kamera, baru diskusi kita mulai. Kamu saja sudah Maaf ya, malu dilihat kita orang bukan kalau kamu muhrim, sebagai kita bukan Muslim. muhrim, Om. Gimana? Kita bukan muhrim, Om. Kita bukan muhrim. Yang bilang Jadi kita jangan muhrim siapa? Saya bilang kita bukan muhrim. Ya udah, kamu di bawah Berarti saja kalau kita- gitu. Ya udah. Dia nonton aja kalau di bawah. Oh ngapain? Yang bilang kita murim siapa? Udah ada aja. Oke, kita kasih naik lagi RK. Silakan RK. Apakah Anda seorang Muslim? Silakan nyalakan kamera. Ya, silakan nyalakan kamera. Ya, Bang. Ya, silakan nyalakan kamera. Mari kita diskusi dengan baik. Ya, Muslim, Bang. Muslim? Hah? Iya. Kok Kok seperti orang lapar, Bang? Udah sarapan, Bang? Nampaknya dia kendala dengan Udah, sinyal, Bang. teman-teman. Bang, coba sinyalnya gimana di situ, Bang? Karena suara Bang itu delay di sini. Atau di sana delay di sana. bagus, Bang? Enggak bagus, Bang. Sudah. Tes. Oke, bagus. Ya, ada Al-Qur'an di situ? Udah, Bang. Ada. Ada, Ya, coba dibukakan dulu surat An-Nisa ayat ke-64. Coba. Enggak usah. Saya cuma bertanya aja, Bang. Oh, kalau nggak usah, kalau gitu di bawah ya. Kalau anda udah malas baca Quran tuh gimana? Enggak, kita di sini nggak debat modal congor ya, harus pakai ada dalilnya gitu. Kamu tuh Bible, saya pakai Bible, kamu pakai Quran gitu loh ya. Silakan ya, muslim-muslim yang lain, silakan ajukan permintaan. Silakan kalau anda muslim ajukan permintaan ya. Yang Kristen saya mohon maaf teman-teman, tolong jangan mengajukan permintaan naik ya. Sekali lagi teman-teman yang Kristen jangan mengajukan permintaan naik. Kita berikan kepada yang muslim panggung, kita berikan kepada yang muslim Sholat Jumat. apa namanya, karpet merah begitu ya, biar mereka naik kemari. Ya, silakan Mu. Ya. Silakan nyalakan kamera dulu. Saya udah lama sekali nggak denger kayak begini. Guys bang, sebentar, ini saya mau denger dulu. Oh ya, saya udah lama sekali nggak denger kayak begini bang. Betul lah. Udah lama sekali saya nggak denger gitu. Bisa disuruh diam dulu nggak? Bisa disuruh diam dulu nggak itu bang? Tidak boleh karena ini masih di masjid. Nah, ini di masjid saya sudah. Kalau Jumat. Iya, tapi apakah anda dengar ini saya ngomong ini? Masalahnya kan mengganggu suara ini. Waduh. Coba naik lagi deh bang ya nanti ya. Kita suaranya nggak kedengeran kita ngomong. Oh Jumatan, oh Jumat di sana udahan ya. Oh sorry teman-teman, sorry di sini masih Kamis teman-teman. sorry. Tapi saya udah lama sekali nggak denger yang kayak begitu. Mengingatkan suasana ketika saya masih di Indonesia teman-teman. Oke, kita kasih naik lagi ada. Bentar ya, saya cek dulu ya. Bumi 906. Sinandar kabur. Melarikan diri. Loh. Hilang lagi teman-teman. Oke, kita kasih naik lagi ada. Wah, ada turunan Muhammad ya.
Kita lihat apakah turunan Muhammad akan Halo, merepresentasikan bro. sifat-sifat Muhammad. Ya, silakan nyalakan kamera, bro. Halo bro, sehat bro? Silakan nyalakan kamera. Kamera mulu Sehat. bro. Ya, silakan nyalakan kamera. Masuk tempat tidur gua. Berarti sudah malu dilihat orang Nih, sebagai orang makan. muslim. Apa? Oh, gitu kan enak, nyalakan kamera. Ya, silakan. Kamera. Gimana kabar lo? Sehat? Nyet. Nyet, sehat nyet. Sehat nyet. Kenapa sih Awalnya kamu cadet. kenapa sih kamu begitu bencinya dengan saya? Bukan Apakah benci, serangan mau yang kalot lo, menyebabkan nggak kamu berani benci dengan original saya? gitu lo, ngumpet terus lo, lo nggak ada nyali hidup lo, kalau gua kacamata kalau ada nyali, lo untung keluar lo, kalau di sini bak nyepret lo, Mau jadi telolis? Mau jadi telolis nih kayaknya mau nih. di telolet kali, telolet lo, Mau jadi telolis? Mau Lo telolet. ngobok. ya elah, Kenapa sih? ngebom gua. Kenapa sih kalian Kenapa itu sih lo? marah-marah? Kenapa Datang sih lo? Lo marah-marah. marah bukan masalah marah-marah, lo telolet. Oke lah. Ya, lu Coba patung kamu lo, mewaraskan nyari diri dulu buka lah. wajah lo. Ya, mewaraskan diri dulu lah kamu lah. Nanti mewaraskan diri. Kan sudah saya bilang, saya ini ya kalau ketemu sama Juma, lepas masker dia, saya lepas topi, saya lepas kacamata saya. Yuk, itu pegang omongan saya itu. Saya ketemu sama Juma, lepas masker dia, saya lepas topi, lepas kacamata. Ayo. Gimana kamu itu? Kamu siapa? Orang kamu aja. Nggak ada pengaruhnya kamu, tahu kamu. Jadi kamu nggak bisa kamu minta permintaan. Oke, kita kasih ada semut hitam. Si Juma sampai hari ini masih ketakutan sama saya. Sampaikan kepada Juma kalau dia sudah berani, jadwalkan diskusi dengan dia. Ayo. Silakan. Semut hitam. Semut hitam, bro. Ya, muslim bro. Ya udah. Ya, gini kan enak. Santai aja Bang. Bang. Kita nggak ada masalah dengan siapapun ya. Kita santai aja. Iya benar. Bang, abang muslim. Insya Allah muslim ya. Tadi ini karena menyambung diskusi yang tadi nih, Bang. Ya. Betul nggak Anda itu di dalam Al-Quran kalau habis menganiaya diri, maksudnya berbuat zolim atau berbuat dosa, ingin bertaubat, maka datang kepada Muhammad. Datang kepada siapa? Muhammad. Enggak lah. Dalam Islam itu bertobat itu kepada Allah. Muhammad itu nabi kita. Ya, di dalam Quran surat An-Nisa ayat 64, Bang. Quran surat An-Nisa ayat berapa? 64. Apa bunyinya itu? Saya kan bukan ahli Quran juga, cuma saya muslim, suka sholat. Saya kewajiban saya sholat 5 waktu, dan ya emang kita ya bertoleransi lah dengan agama yang lain. Seperti itu, Bang. Jadi bunyinya An-Nisa 64 gimana, Bang? Bentar, saya lihat dulu ya, Bang ya. Silakan. 64. Nah, Sudah mau jam 12 ternyata ya. Silakan. Silakan. Bentar, Bang, ini Surat An-Nisa ayat yang ke-64. Silakan. An-Nisa 64. Nah, Ya. ada iklannya. Apa ini? Ada iklannya di saya kan di HP. Bentar, Bang. Nah, ya. Ayatnya berapa, Bang? 64. 64. Juma Nandar Yusupei ngintip di bawah. Mereka ngintip-ngintip di bawah, naik nggak berani, naik pun sebentar turun. Nandar lari. Ya silakan. Ya silakan. Terjemahnya aja, Bang. Bahasa Indonesianya aja, Bang. Kita orang Indonesia, Bang. Kami tidak mengurus seorang rasul pun kecuali untuk ditaati dengan izin Allah. Terus. Seandainya mereka orang-orang munafik setelah menjolimi dirinya datang kepada Muhammad, lalu memohon ampunan kepada Allah, itu memohon ampun kepada Allah. Datang ke waktu itu posisinya emang zaman Rasul ya, bukan zaman sekarang. Mereka sahabat Rasul itu datang kepada Muhammad ketika ada kesalahan, ada. Dibaca lanjutannya aja, Bang. Lanjutannya dibaca. Lalu memohon ampun kepada Allah, dan Rasul pun memohonkan ampunan untuk mereka. Misalnya mereka mendapat Allah Maha Penerima Taubat bagi mereka yang ada. Oke. Masih berlaku nggak itu ayat, Bang? Ya, selama Islam Bang, masih pertanyaan aktif. saya sederhana, Bang. Pertanyaan Ya. saya, masih berlakukah atau tidak ayat itu, Bang?
Selama masih ada Islam berlaku Berlaku. itu seluruh alam. Oke, berlaku. Berarti Muhammad masih memohonkan ampun nggak untuk kalian, Bang? Artinya seperti ini, kan saya tadi jelasin. Bang, saya tanya sekali lagi ya, Bang ya. Muhammad masih memohonkan ampun nggak kepada kalian, Bang? Oh, untuk sekarang enggak. Berarti Untuk masih sekarang berlaku nggak ayat itu, Bang? Zamannya lagi. Kan Masih berlaku nggak ayat itu, Bang? zaman Rasul, ya di awal itu. Tadi katanya di masih awal berlaku, sekarang tidak berlaku. Kita bang, dengerin saya dulu penjelasannya ya. Yang saya orang bodoh, cuman ngerti lah sedikit-sedikit mengenai Islam itu. Ketika zaman Rasul ada Islam. Bang, jangan ke situ balik-balik lagi. Yang saya tanya, ayat itu berlaku atau tidak sekarang ini? Itu Al-Quran kan menceritakan. Waduh. Rasul ada, Bang. Oke, baiklah. Kalau sudah mulai muter-muter ke sana ke sini ya. Apalagi yang mau didiskusikan? Karena ditanya berlaku atau enggak muter. Aduh, berat saudara-saudara. Anas, silakan nyalakan kamera Anas. Baik, Anas, apakah Anda seorang muslim? Kita sudah pernah ketemu, Des. Muslim. Muslim, baik. Apakah Anda mampu memenuhi kriteria satu, untuk punya adab, kedua, bangga menjadi seorang muslim? Ya bangga dong, tapi gini, Dis. Oke, baik, kita mulai ya. Baik. Kita mulai. Ya, saya tadi duluan begini ya. Anas. Tadi begini Anas. Tadi Nggak, gini, Dis. Gini, Dis. Tadi Soalnya, itu saya kan diskusi dengan cuman Nandar, tapi si Nandar melarikan diri gara-gara saya mengatakan bahwa umat muslim berseru-seru kepada Muhammad yang sudah meninggal. Lalu dia bilang, mana dalilnya? Nah, saya bacakan di dalam surat An-Nisa ayat ke-64. Mereka datang kepadamu lalu memohonkan ampun kepada Allah, dan Allah pun memohonkan ampun bagi mereka, dan mereka mendapati Allah itu maha menerima taubat dan maha penyayang. Sekarang saya tanya, ayat itu berlaku atau tidak? tunggu dulu, Dis. Itu kan kamu diskusi dengan Nandar, sekarang kamu diskusi dengan saya. Jelas beda, Bang. Yang ditanya, Bang. Soalnya Sebentar, gini, kita selesaikan dulu karena masih menggantung ini. Nandar saja kabur, masa kamu ikutan kabur? Tidak fair, Dis. Tidak Loh, fair, tidak adil. saya tanya dulu, Dis yang kan sederhana yang saya tanya, masih berlaku nggak ayat itu? Sampai kapanpun masih berlaku dan kita mencintai Nabi Muhammad. Berarti kalian betul datang kepada Muhammad dan Muhammad memohonkan ampun untuk kalian? Sampai saat ini Nabi Muhammad masih menunggu umatnya. Jadi sekarang dis begini. Oke, berarti betul Jadi, kalian berseru-seru kepada Muhammad supaya Muhammad memohonkan ampun untuk kalian. Kami berseru kepada Nabi Muhammad, rasa cinta kami kepada Nabi Muhammad. Itu saja. Oke, apakah Muhammad ada di dalam kubur? Nabi Muhammad sudah beda alam. Jadi sekarang Ya, begini. di alam kubur, betul? Nabi Muhammad. Di alam kubur, betul? Jadi gini, Dis. Sebentar, bro. Sebentar. Kita Sebentar, selesaikan. Dis, Muhammad ada di dalam kubur, betul? Gini, Dis, bisa nggak saya bahas juga agama mau sedikit aja. Abis itu kita ke Kristen. Muhammad ada dalam kubur, betul? Gini, Dis. Ah, kan lari kan? Kamu nggak adil kalau Begini loh, bro. Sedikit dulu kita kelarkan dulu ini, kenapa bro. orang gini, Dis? Begini loh, bro. Betul Gini, tidak Dis, Muhammad ada dalam kubur? Gini, Dis. Kenapa orang setiap masuk mau bahas kitabmu dan kitabmu dan Tuhanmu selalu kamu kasih turun kami? Udah pernah kau baca Kenapa Bible kamu sampai mau selesai? dibahas? Enggak, pertanyaan saya sederhana. Sudah pernah kau baca Bible sampai selesai? Gini, memang kamu juga sudah pernah baca Al-Quran sampai selesai? 100 kali saya baca sampai selesai, lebih dari 100 kali. Nah, berarti memang niatmu menguasai Muslim. 100 kali sudah saya baca dari Al-Fatihah ke Anas balik lagi ke Al-Fatihah. Al-Quran bahkan di rumah saya itu sudah pecah jadi 6. Oke. Sudah pecah jadi 6 karena sudah sering saya baca. Oke, berarti kamu kuasai Alkitabmu kan? Kau saja nggak pernah baca Bible, ngapain kau tanya-tanya Bible? Ya, Sekarang ini, kau jawab oke, dulu. saya orang awam. Oke, Kau jawab saya orang dulu awam. itu. Bagaimana Nah, Muhammad saya orang betul awam. tidak Oke. bahwa dia ada dalam alam kubur? Dis, saya orang awam. Cuma dua pertanyaan saya. Oke, sebentar. Coba kau buat pengakuan dulu. Saya mengaku. Ayo, saya mengaku. Saya mengaku. Sampai kapanpun saya tetap Islam dan mencintai baginda Rasulullah sebagai Tadi katanya kau mengaku kamu orang awam. Kamu mengaku orang awam nggak tadi? Saya mengaku masalah Al-Quran apa semua karena saya kurang membaca. Saya kurang berarti bikin sekarang pengakuan di hadapan Edis TV. Saya mengaku bahwa saya sebagai orang awam yang tidak tahu apa-apa tentang agama Islam. Silakan buat pengakuan itu. Enggak usah kamu masuk di domain saya. Persoalan itu. Loh, kamu barusan ngaku disuruh bikin pengakuan tidak mau gimana? Cuma dua pertanyaan yang saya Kenapa tanyakan kamu di tidak mau bikin pengakuan itu? Edis, cuma dua pertanyaan. Bisa Ya, nggak kau bikin bertanya? pengakuan itu, yuk.
Begini, Dis, saya mau bertanya hanya Sebentar, enggak, kau bikin dulu pengakuan itu. Saya mengaku, Gini, Dis. kau tanya apa saja silakan, tapi bikin Cuma dulu dua pengakuan. ini. Saya mengaku bahwa Malas saya masuk di hadapan Edis TV orang awam yang tidak tahu apa-apa yang tentang agama malas Islam. masuk Silakan. di akun kamu, Edis, karena cuma kamu yang mau didengar. Orang mau bertanya sama kamu tidak bisa. Kamu Berat, saudara, sudah. Dan terakhir, Edis, kamu pasti turunkan kami. Loh, karena kamu Edis, nggak sesuai, kenapa kamu kamu nggak berkomitmen dengan Edis, perkataanmu. kamu kan ngaku orang pintar, menguasai Al-Quran, menguasai Alkitab. Sekarang saya mau bertanya. Jelas dong. Oke, sekarang saya mau bertanya dulu. Saya mengaku menguasai Al-Quran. Tidak ada saya dapati, belum pernah saya ketemu dengan orang Islam yang ngerti Al-Quran daripada Nah, saya. Buktinya kamu sendiri langsung ngaku bahwa kamu orang awam. Ini saya pernah baca di Alkitab. Saya pernah baca di Alkitab bahwa Enggak, kau buat Kristen pengakuan dulu. itu- Gini, sejak kapan Yesus mengaku dia Kristen? Ya kan? Dan sejak kapan Yesus mengaku dia Tuhan? Goblok kan, tidak bisa jawab. Ada tidak di Alkitab bahwa Yesus di agamanya Kristen? Ada. Carikan di Alkitab. Dan Matius 15:24. Edis. Ingat, Edis, Matius 15:24 itu hanya orang-orang Bani Israel. Isa lahir hanya untuk Bani Israel, domba-domba yang tersesat. Nah, kamu orang Indonesia, Edis. Bisa enggak? Kamu bukan orang Bani Israel, Edis. Jadi bagaimana tuh? Makanya tadi gini, saya kan pernah bilang kan sama kamu pernah baca Bible nggak? Saya bilang, nggak pernah. Kalau kamu nggak pernah, gimana saya itu mau ngobrol sama kamu tentang Bible? Ini, Edis, jawab dua pertanyaan itu. Kapan Yesus mengatakan dia orang Kristen dan kapan Nggak pernah. Yesus mengajarkan Kristen itu? Di Alkitab mana ayatnya? Yesus apakah agama Kristen dan kapan diajarkan ajaran Kristen itu? Di Alkitab mana ayatnya? Diajarkan oleh Yesus. Ya, bahwa dia Kristen, dia mengatakan dia Kristen dan ajaran Nggak diajarkan ada. Kristen. Nggak ada Yesus Loh, mengaku saya orang Kristen, nggak ada. Kenapa nih Kristen? Jumpa ke Arab kok ngikutin Al-Quran gimana? Gini, batu karang itu hanya sebuah. Aduh, Edis, kamu lari di mana itu, Edis? Jawab dulu. Nggak, Kamu saya mau ganti Alkitab. gambar. Ini ngikutin cium-cium batu ini ngikutin Quran. Memang kami pertuhankan ini, Edis. Ini batu. Memang kami Enggak, pertuhankan. saya Tidak, tanya Edis. sama kamu. Cium-cium Kami batu tidak ini ngikutin pertuhankan. Quran. Sama kamu. Cium patung Yesus. Itu Nggak ada saya Tuhan cium-cium patung Yesus. Saya nggak ada cium-cium patung Yesus. Kamu jangan fitnah saya. Berarti Kristen. Berarti kamu katakan Saya Kristen nggak yang lain pernah mencium cium-cium patung Yesus, nggak pernah. Berarti yang lain itu sesat ya? Kristen yang cium-cium Ya itu kamu tanyakan sama mereka. Saya nggak mencium-cium batu. Makanya, Edis, Saya nggak kamu mencium mengimani patung. Alkitab. Begini, Edis, Gimana kamu kamu mengimani. itu? Kamu mengimani Alkitab. Loh, mengimani kamu Yesus tanya sendiri. sama saya, Yesus- kenapa Yesus kamu sendiri cium-ciumin bukan batu, Kristen. orang saya nggak cium-ciumin batu? Tapi Kamu jangan kita- cari remis orang kamu yang cium-ciumin batu hitam ke Arab kok gimana? Begini, Edis. Ini. Tutup kamera, lari. Anas, Edis, coba Anas. kamu kan tadi begini, Edis, bilang. kamu mengimani Kamu Yesus, ngomong sedangkan terus. Yesus- Tadi kamu udah nanya. Kalau saya udah Begini, Edis, dengar. Jawab dulu. Jawab Apa dulu, Edis. pertanyaanmu? Apa pertanyaanmu? Di mana Yesus di Alkitab mengatakan dia Kristen dan di mana Nanya di lagi Alkitab kan? bahwa Nanya lagi kan? itu kan dua. Nah, dua tadi. Tadi udah saya jawab belum? Tadi udah saya jawab. Tidak ada kan kamu bilang ayatnya di mana di Alkitab? Tadi udah saya jawab Ayatnya. nggak? Kamu bilang tidak ada. Ya nggak ada Yesus. Saya orang Kristen nggak ada. Kau cari Lu sampai bilang tadi kiamat tidak nggak ada, ada di Quran di Bible nggak ada. Terus pertanyaan keduamu apa? Wah, terus kenapa kamu mencintai Yesus sedangkan Yesus bukan Kristen? Kenapa saya mencintai Yesus sedangkan Yesus bukan Kristen? Sudah, Edis. Jadi ngapain Saya saya jawab. yang Loh, kamu kan nanya. Kamu kan nanya nih. Masa saya nggak boleh jawab? Kamu nanya kan? Kenapa kamu mencintai Yesus sedangkan Yesus tidak pernah mengaku dirinya Kristen gitu? Karena jawaban saya singkat-singkat aja. Karena saya mencintai Yesus bukan berarti harus Yesus ngaku saya Kristen. Bukan begitu model pola pikirnya. Terus silakan pertanyaan selanjutnya. Panduannya kita kan di Alkitab. Pertanyaan sama selanjutnya. Al-Quran. Pertanyaan selanjutnya apa? Kalau sudah biar gantian. Sudah. Gini. Ya jawab dulu itu. Loh, udah ditanya lagi. Mana Yesus ngaku dirinya orang Kristen? Ditanya lagi. Memang kabur ini. Kalian taruh di mana sih ini? Kurang-kurangin benturin kepala kalian tuh ke ubin udah dibilangin kok. Jangan kepala ini jangan dibenturin ke ubin. Aduh, udah dibilang. Kau tanya di mana? Pertanyaanmu saya ulang aja ya, biar saya yang ulang pertanyaanmu. Di mana Yesus berkata di dalam Bible, saya orang Kristen? Saya jawab nggak ada. Kau tanya lagi, ulang lagi. Ajarannya tidak ada. Ulang lagi. Oke. Ulang. Tidak ada kan? Tidak Tidak kan, ada. Edis? Terus itu firman di Alkitab, firmannya siapa? Firmannya Yesus atau
firmannya Di dalam Paulus. Alkitab itu berisi firman Tuhan, berisi sejarah, ya, berisi nasihat-nasihat, berisi mazmur, banyak di dalamnya. Surat-surat Paulus pun jadi- ada. Terus apa lagi pertanyaanmu? Tuhan itu siapa? Makin ngelantur ya. Makin ngelantur nanti lompat. Nggak, sebenarnya ke arah mana pertanyaanmu? Pertanyaanmu ke arah mana sebenarnya? Dengar saya bicara. Dengar saya bicara. Yesus tidak mengaku dia Kristen, kemudian di Alkitab tertulis firman Tuhan, terus firman Tuhan itu bersumber dari wahyu dari Yesus. Nah, Yesus sendiri tidak mengatakan dia Tuhan dan dia tidak Kristen. Jadi Alkitabnya Yesus di mana mengatakan itu? bahwa dia hanya Tuhan. Aduh, pening. Sudah, saya turun dulu, ladies. Lari. Soalnya Kabur. nggak jelas kamu, nggak jelas. Pencet tombol lari. Pencet. Nggak jelas. Pencet tombol lari. Pencet. Soalnya Pencet. gini, ngapain Pencet tombol saya lari. diskusi? Katanya mau pencet tombol lari. Pencet. Gak bilang Yesus tidak pernah mengaku teman-teman dirinya yang Tuhan. pendengar, yang kurang lebih Jelas dong dia juga mengaku. lebih Kamu bahwa menyebut Edis- aku guru dan Tuhan dan kata Edis mengaku tepat. Yesus Tuhan, Memang padahal akulah dia- guru dan padahal Tuhan. Yesus tidak Gimana pernah lagi? mengaku dia Tuhan. Pertanyaan Yesus tidak selanjutnya. pernah- Yesus tidak pernah mengaku dia orang Kristen. Ingat, Yesus tidak pernah mengaku dia Kristen. Oh, iya, betul, Yesus memang tidak pernah betul. mengajarkan Kristen. Terus firman Tuhan dari mana? Kenapa Kalau Yesus justru mengajarkan firman dalam Kristen, Alkitab? betul. Yesus mengajarkan kekristenan di dalam Bible. Justru kekristenan itu adalah ajarannya mengaku dia Yesus. Tuhan. Dan mana wahyunya yang dituliskan Yesus langsung ketemu dengan Paulus. Beda dengan Nabi Muhammad ketemu Mana dengan wahyunya? malaikat. Gimana? Mana wahyunya apa? Mana ini mulutnya dari Yesus ketemu dengan langsung dengan Paulus menuliskan semua Alkitab yang tercantum di dalam Yang Alkitab nulis siapa kalian. maksudnya? Alkitab kalian siapa yang tulis? Maksudnya Yesus nulis begitu, saya bertemu dengan Paulus gitu. Alkitabmu siapa yang tulis? Semua nanti kau tanya, lompat kau sih, lompat. Nggak bisa nggak pertanyaanmu itu mengarah kepada satu pokok bahasan, bisa nggak? Alkitabmu sekarang yang kamu baca, yang kamu bangunkan, siapa yang tulis? Banyak penulisnya. Siapa? Iya banyak, ada di situ Daniel, kemudian ada di situ Yesaya, ya kan? Ada di situ Paulus, banyak penulis-penulis Bible itu ada banyak. Kurang lebih ada 40-an orang itu penulis-penulis Bible. Oke. Mereka ini ketemu langsung dengan Yesus tidak? Ada yang tidak ketemu, ada yang bertemu. Siapa yang bertemu dengan Yesus? Ada ayatnya? Misalnya murid-murid Dalilnya? seperti Ada Petrus, dalilnya? Yohanes. Apa? Dalilnya ada tidak? Makanya tadi kutanya sama kamu pernah baca Bible enggak? Kalau kamu nggak pernah baca Dalilnya. Bible gimana? Sebut saja dalilnya bahwa Yesus ketemu langsung dengan Paulus dengan murid-murid yang menulis Alkitab dan dia mengaku bahwa saya Kristen, mengajarkan Kristen dan saya Diulang Tuhan. lagi. Dalilnya mana? Yesus tidak pernah bilang saya ini orang Kristen, nggak pernah bilang begitu. Nah, kalau gitu kenapa kamu mengimani Yesus sedangkan dia tidak mengaku Kristen? Karena Yesus turun di Tuhan mengimani yang Tuhan Yesus Israel, syaratnya ladies. bukan harus bilang begitu. Nah, gimana? Enggak Pusing gitu, apa kalau sih? begitu Kita lagi pencet sama tombol saya mengimani pohon. Pencet tombol lagi. Edis, Gini loh, coba Anas. Edis, Kau sudah nanya kan banyak. Edis, Boleh nggak aku coba kamu- boleh nggak aku gini? Boleh nggak aku nanya satu pertanyaan? Coba kamu baca enggak? Coba kamu baca Matius 15:24. Coba Kau kan sudah nanya banyak panjang lebar. Satu aja pertanyaan boleh nggak kepada orang Islam? Matius. Boleh? Enggak, baca dulu. Baca Matius. Satu aja baca dulu pertanyaan. Matius Satu 15:24. aja pertanyaan kepada kamu. Satu. Gini, Enggak. saya janji Baca gini. Matius. Saya janji, saya akan lompat dari Monas kalau kamu bisa tunjukkan di Quran di mana dalam Al-Quran Muhammad bilang saya orang Islam. Tunjukkan. Yuk. Edis. Edis. Tunjukin dalam Quran Muhammad bilang saya Muhammad adalah orang Islam. Tunjukin. Oke, nanti saya jawab. Tapi Jangan oke, nanti. nanti saya jawab. Sekarang, ayo. Mana? Ini kan panggung medis, panggung dulu, panggung medis, panggung. Anas, Tadi kamu udah siap. dengar, Bukan, Anas. Edis. Tadi Ya, kan baca logikamu dulu, baca. gitu. Oke. Sekarang gini aja, sebentar. Coba tunjuk surat berapa, ayat berapa. Kamu mengimani Muhammad Yesus, kamu mengaku mengimani. dengan mulutnya, Kamu mengimani saya Yesus, sedangkan adalah Yesus orang bukan Islam. Kristen. Agama saya Islam. Di mana? Yesus bukan Kristen, Yesus sudah mengaku Tuhan. Udahlah Anas, kau nggak bisa. Masa kau udah nanya 10 pertanyaan. Udah saya jawab. Logika. Aku satu aja Logika pertanyaanku. saja. Satu aja yuk. Pakai Bagaimana logika. Muhammad mengatakan Pakai dalam logika, Quran pakai saya orang logika. Islam? Yuk. Pakai logika Edis, Yesus tidak mengaku Kristen, tidak Oke lah, mengaku selamat Kristen. tinggal lah kalau gitu. Aduh, gimana kalau gitu? Di dalam Bible memang nggak ada Yesus ngomong saya orang Kristen, nggak ada. Kau cari sampai kiamat nggak ada. Makanya saya bilang, kenapa sih saya kok jarang banget bahas Bible sama Nah, kalau begitu bisa saya ngobrol. Orang
Dia aja pegang, sentuh Bible, nggak pernah. Masa mau saya jadi diskusi? Tetangga saya ada, umur 6 tahun, umur 7 tahun, nggak pernah dia pegang Bible. Mau kau ajak diskusi tuh, bahas-bahas Bible. Ada-ada aja. Kalau seseorang yang tidak pernah baca Bible, itu nggak layak ngobrolin tentang Bible. Gitu loh, men-challenge Bible itu nggak layak. Gitu loh. Ya, silakan Muhammad. Teman-teman, masihkah kalian melihat Nandar siaran? Karena dia kabur dari saya. Nandar kabur dia. Ya, selamat siang Bang. Ya, selamat siang Bang. Muslim Bang ya? Ya, saya Muslim Bang. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera Bang. Mari diskusi dengan baik. Silakan yuk. Silakan. Ya. Ya, silakan Bang. Ya, yang saya dengar tadi kan masalah mengapa sih umat Islam terus bersolawat kepada Nabi Muhammad, kan begitu ya? Ya kan, seakan-akan Bukan itu pertanyaannya Pak. Bukan itu pertanyaannya Pak Muhammad. Apa? Ya. Pertanyaannya, apakah sampai hari ini surat An-Nisa ayat 64 itu masih berlaku? Yang berbunyi mungkin saya Ya, silakan dulu, Pak Muhammad cek aja di situ. Karena kalau saya lagi yang membaca, nanti di dunia ini cuma saya lagi yang mengerti Al-Quran, gitu loh. Jadi supaya saya berbagi, supaya Islam ngerti dengan Qurannya, ya tolonglah umat Muslim rela atau mau atau sudi membaca Qurannya gitu. Masa saya terus? Anissa berapa tadi? 64 Pak. Anissa 64. Anissa 64. Ya, Anissa Ya. 64. Mungkin saya bacakan ya. Boleh silakan. Untuk bahasa Indonesianya ya. Silakan. Dan kami tidak mengutus seorang rasul melainkan untuk ditaati dengan seizin Allah. Sesungguhnya jikalau mereka ketika menganiaya dirinya datang kepadamu, lalu Mu di situ siapa Pak? datang kepadamu. Mu itu ya untuk kita semua. Ketika mereka menganiaya dirinya, lalu datang kepadamu, Ya. mu di situ siapa? Iya, ya untuk orang lain sama dengan kita. Ya kalau kayak gini berat kita mau diskusi. Ya, saya udah nggak berminat mau lanjutin lagi. Iya, memang seperti itu. Ya gimana ya? Coba dilanjutin aja dah bacanya, yuk. Oke, siap. Lalu memohon ampun kepada Allah, dan Rasul pun memohonkan ampun untuk mereka. Tentulah mereka mendapati Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Ya, seperti itu. Ya, jadi di situ Rasul memohonkan ampun nggak kepada mereka? Iya, memohonkan ampun. Nah, masih berlaku nggak ayat ini? Masih ayat itu? Masih berlaku. Oke, berarti Muhammad masih memohonkan ampun kepada umat Muslim? Masih. Nah, gimana caranya datang kepada Muhammad supaya Muhammad memohonkan ampun bagi dosa-dosamu? Nabi Muhammad itu bukan berarti yang sudah meninggal ya. Nabi Muhammad itu adalah umat Islam sedunia itu tubuhnya bernama Muhammad, nama yang disamakan. Jadi ya, seandainya umat Islam bersalawat kepada Muhammad, itu sama halnya bersalawat kepada saudaranya dan kembali kepada dirinya sendiri, begitulah. Karena Muhammad adalah nama tubuh umat Islam sedunia yang disamakan. Dalilnya di mana itu? Lalu nama tubuh umat Muslim sedunia? Iya, ada. Muhammad. Kalau dia sadat, ya Islam termasuk Muhammad, begitu. Tadi Termasuk katanya Muhammad. setiap Muslim katanya Muhammad. Iya, kan saya sudah jelaskan. Kalau dia sadat, pasti Islam. Tanyakan Oke, Pak. kepada dia. Sadat Ini atau Pak tidak. Lutfi, sebentar, Pak Lutfi Hasan ini dia kan Muslim, betul? Ya, saya tidak tahu. Kalau dia sadat, ya pasti Muslim dan pasti Islam. Karena Presiden saya tidak PKS tahu. Pak Lutfi Hasan. Iya, saya kan tidak tahu orangnya. Makin ketemu Serius? kita aliran yang aneh-aneh. Iya. Oke lah Pak Oh, Muhammad, serius. kita berikan Oke. kesempatan kepada Muslim yang lain dulu ya. Oke, thank you. Oke, terima kasih Pak Muhammad. Selamat siang. Ya. Aduh, agak berat kita ketemu makin banyak ketemu Muslim yang aneh-aneh ya teman-teman ya. Ya teman-teman ya, jadi teman-teman ya yang baru ikut bergabung, teman-teman silahkan ya follow dan juga
tap-tap ini, yang 2.0 ini tap-tap, dan juga jangan lupa ikuti supaya teman-teman kebagian nanti atau mendapat notifikasi ketika saya sedang live ya teman-teman ya. Nah, adapun teman-teman yang mau mensupport ya, mensupport baik melalui Gift, saya ucapkan terima kasih. Mensupport langsung juga saya ucapkan terima kasih ya teman-teman ya. Nah, bagi teman-teman yang ingin mensupport Edis TV, teman-teman silahkan mampir ke beranda saya, ke profil saya. Lihat di situ link atau di beranda saya itu ada kolekte ya, ada tanda panah ke bawah. Ketik aja itu linknya itu. Nah, nanti itu adalah sebuah halaman ya, sebuah web atau sebuah halaman yang berisi tentang data-data diri teman-teman ya. Di situ ada nomor HP saya, di situ ada nomor rekening, di situ ada ini. Teman-teman bisa mensupport langsung ke situ ya teman-teman. Web yang ada di beranda saya, yang ada di profil saya teman-teman. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, itu benar itu, yang ada di kolom komentar itu benar. Nah, teman-teman kalau mau support langsung ke situ ya teman-teman ya. Kita kasih naik ada Khalid. Ya, selamat siang Khalid. Ya, selamat siang Edis. Ya, silakan kami nyalakan kamera, diskusi kita dengan baik. Silakan. Silakan Khalid. On-kan kamera. Nyalakan kamera, mari kita diskusi dengan baik. Sebentar. Saya pakai SP mata juga ya. Sebab kau pun pakai SP mata, saya pakai SP mata. Ya. Silakan Khalid. Gimana itu? Apakah masih berlaku Anisa 64 itu? Ya, masih berlaku Edis. Berarti Itu umat muslim buktinya kalau gimana caranya saya datang? paham. Kalau kita Sebentar, ini bersolawat suara kepada saya Nabi- menggema. Suara saya menggema, balik lagi ke saya. Kenapa? Bentar. Coba pengaturannya coba perbaiki dulu biar tidak menggema. Oke. Bagaimana cara datang kepada Muhammad supaya Muhammad memohonkan ampun atas dosa-dosa orang Islam? Silakan. Sama dengan Bapak tadi katakan yang naik itu kan. Allah Subhanahu wa taala bersolawat, maksudnya memuliakan Nabi ya. Begitu juga kalau kami bersolawat, kami akan dapat syafaat Nabi. Walaupun Nabi sudah tidak ada sekarang, syafaatnya yang kami mau, Edis. Gini Bang, saya ulangi lagi Bang ya. Bukan itu yang saya tanyakan Bang. Yang saya tanyakan, bagaimana cara datang kepada Muhammad agar Muhammad memohonkan ampun bagi dosa-dosa orang Islam? Dengan syafaatnya. Di mana dalilnya? Kalau Datangnya yang dengan dari siapa? tadi mengatakan, yang kau baca ini, ketika hidupnya baginda itu, memang realitinya Berarti Rasulullah sekarang itu nggak berlaku lagi ayat mendoakan itu? pada sikulan itu. Berarti ayat itu sekarang tidak berlaku. Bukan tidak berlaku, Rasulullah sudah wafat. Oke, berarti Jadi yang tidak ada bisa lagi datang syafaatnya. kepada Muhammad. Syafaatnya sekarang ini. Di mana Edis, ayatnya? sekarang. Kan tadi sudah aku bacakan, Allah sendiri yang bersalawat, orang Islam sendiri Bukan sholawat, kita bukan bahas sholawat, kita bahas tentang Muhammad memohonkan ampun. Iya, syafaatnya sekarang kami mau Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi Rasulullah itu kami bersolawat, jadi sama halnya kami mendoakan, meminta kemuliaan. Oh gini aja lah, coba dibacakan Anisa 64. Kayaknya belum baca Anisa 64 dia. Coba silakan dibacakan dulu. Kau baca lah sendiri, saya satu baca di sini ya di. Oke, saya bacakan ya Anisa 64 ya. Saya mau pergi sholat Jumat, saya tidak banyak masa. Saya cuma mau katakan. Sebentar, saya bacakan dulu ini Anisa 64 ini biar kita selesaikan dulu karena ini masih menggantung. Tadi Nandar sudah lari dari ini. Saya bacakan ya. Ya, sebab orang mau Jumat, Baik. ini saya pun mau turun Jumat ini. Sedikit saya bacakan ya. Sesungguhnya jikalau mereka ketika menganiaya dirinya datang kepadamu Muhammad lalu memohonkan ampun kepada Allah dan Rasul pun memohonkan ampun untuk mereka, maka mereka akan mendapati Allah Maha menerima taubat lagi Maha penyayang. Apakah ayat ini masih berlaku sekarang? Kalau kau katakan apakah Nabi Muhammad sudah wafat? Yang bertanya apakah ayat ini masih berlaku sampai sekarang? Iya, berlaku melalui syafaatnya sekarang sebab Rasulullah sudah wafat. Di mana ayatnya berlaku melalui syafaatnya? Ketika ini diturunnya ayat, itu Rasulullah masih hidup. Karena dia masih hidup, makanya datang kepada Muhammad, betul. Nah sekarang kalau Muhammad sudah meninggal gimana caranya? Yesus bukan Islam. Sebentar, kalau sekarang Muhammad sudah meninggal caranya gimana? Diam. Sebentar dulu, sebentar. Belum selesai tanggung. Kan Muhammad masih hidup, orang kan datang kepada dia. Tadi kau katakan Yesus bukan Islam, bukan Kristen. Dan kau pun pernah katakan Oke lah, karena dia mengelak, mengelak kita taruh dia di bawah ya. Saya pengen jawab dulu inilah ya, biar kalian kita selesaikan dulu ini. Ayo kita kasih naik lagi, ada Fatimah.
Fatimah berakal separuh. Ya, Fatimah berakal. Iya, Fatimah barakal. Apa? Fatimah barakali. Oh, kupikir Fatimah berakal. Ya, silakan Fatimah barakali, nyalakan kamera, mari kita diskusi dengan baik. Silakan. Ya bagus kameraku. Apa? Kamera tidak bagus. Tidak harus bagus, tidak harus bagus. Tidak ada yang mengisyaratkan kameranya harus 30 megapiksel, nggak ada. Nggak apa-apa, kamera jelek pun tak apa-apa. Silakan nyalakan kamera, mari kita diskusi dengan baik. Sudah saya kirim undangan di layar Anda dan silakan diterima. Tidak bisa kameraku, Pak. Apa? Ya bisa kameraku. Tidak bisa. Tadi bilang kurang bagus, sekarang tidak bisa. Saya teringat dengan ajaran Muhammad kepada umat muslim bahwa umat muslim dibolehkan berdusta di dalam 3 perkara. Betul? Betul? Berdusta 3 perkara. Betul? Boleh nggak umat muslim Iya, berdusta betul. di dalam 3 perkara? Iya, kalau membantu orang boleh berdusta. Ah iya, Menyelamatkan. karena muslim dia ini jadi jadi berdusta. Oke lah, kita di sini tidak ada panggung untuk seorang pendusta, ya. Bahkan di dalam hal kecil pun menyalakan kamera saja sudah berdusta, apalagi di dalam hal yang besar, gitu ya. Oke, jadi Fatimah, semoga Anda bertaubat ya, seperti itu. Dari suka berdusta, seperti itu ya. Oke, kita kasih naik dulu, ada Amri. Ya, selamat siang Amri, apakah Anda seorang muslim? Tuhanmu berkontol. Si Amri ini. Udah, kita kasih turun dia. Ini si Amri ini tukang kejang-kejang aja ini si Amri ini. Oke, kita kasih naik lagi, ada Firdaus belajar dakwah. Belajar dakwah. Biasa yang namanya belajar dakwah. Ketemu kita ini sama Pak Ustadznya nih. Ayo. Sudah ketemu kita dengan Pak Ustadznya. Selamat siang belajar dakwah. Ya, selamat siang. Oke, ini mudah-mudahan Pak Ustadz nih. Tapi jangan sampai mengaku orang awam lagi ya, karena yang jenggotnya panjang-panjang di hadapan saya orang awam. Ya, silakan nyalakan kamera. Belajar dakwah, mari kita diskusi dengan baik. Silakan. Ya, Ya, apa kabar? ini kan enak. Ya, jenggotnya panjang. Kemarin yang jenggotnya panjang seperti Anda langsung mengaku saya orang awam, Bang. Ngerti apa-apa. Mudah-mudahan Anda mengerti lah ya. Oke, Bang. Saya mau tanya dulu latar belakangnya. Abang ngerti Al-Quran? Belajar Al-Quran nggak? Alhamdulillah, ngerti sedikit-sedikit. Sedikit-sedikit. Oke lah. Mungkin merendah dia. Nggak apa-apa. Ayo. Jadi gini, Bang. Di dalam Al-Quran, ada nggak orang yang mempertuhan hawa nafsunya? Ada. Ada. Lalu menurut ayat tersebut, berangkat dari ayat tersebut, apa itu Bang, mempertuhan itu? Ya, dia maksudnya dia itu apa ya? Semua keinginan dia harus dipenuhi. Semua keinginan dia harus dipenuhi. Ini orang ini agak sedikit pintar, teman-teman. Jadi kita harus menuruti dia, begitu ya? Dia misalnya berjudi, mabuk, itu kan hawa nafsu. Iya. Berzina. Oke. Jadi ketika kita nuruti sesuatu, maka itu sebenarnya adalah perbuatan mempertuhan, betul? Iya. Oke, dalam pengertian menaklukkan diri secara penuh, begitu ya? Betul. Ini kalau ini agak sedikit ini kita ngomongnya agak sedikit nyambung, teman-teman. Tapi kita lanjutkan lagi. Berarti kalau ada seseorang yang menuruti iblis, mengikuti kemauan iblis, taat, patuh kepada iblis, ya kan, dikendalikan oleh iblis, berarti dia mempertuhan iblis, betul? Betul. Nah sekarang Bang, saya tanya Bang, sebagai seorang muslim, wajib tidak Bang orang muslim itu berbuat demikian kepada Muhammad? Ya, tidak mempertuhankan Nabi Muhammad. Bukan, wajib gini, wajib tidak seorang muslim itu patuh, taat, tunduk, mengikuti, patut nggak? Kepada Muhammad, Wajib kepada nggak? Nabi Muhammad. Wajib. Berarti Wajib. tadi itu apa itu? Patuh, taat, tunduk, mengikuti itu tadi apa? Perbuatan apa itu tadi? Ya, perbuatan yang taat. Tadi katanya mempertuhan. Oh, bukan begitu. Jadi kalau kita taat sama orang tua, mempertuhankan orang tua. Oke, saya tanya ya, saya tanya sekarang, saya tanya. Kalau orang tua Anda memerintahkan, ceraikan istrimu, Anda taati nggak? Kalau sebabnya apa? Bukan, Sebabnya? dijawab singkat aja. Ketika orang tuamu memerintahkan, ceraikan istrimu, Anda lakukan tidak? Ya kan kita harus tahu sebabnya.
Pertanyaan saya sederhana loh Bang. Anda taati tidak perintah orang tua itu? Anda kan mengklaim tadi mentaati orang tua. Makanya saya tes sekarang. Ketika orang tuamu memerintahkan kepadamu, ceraikan istrimu, jual rumahmu, berikan uangnya kepada saya. Anda taati atau tidak? Ya kalau orang tuanya non muslim, macam mana kita harus taat? Makanya saya bilang sebenarnya Anda tidak mentaati atau tidak menyerahkan kepatuhan secara mutlak kepada orang tua, betul? Ya karena dalam hal apa? Bukan karenanya. Begini Bang belajar dakwah. Misalnya disuruh mabuk sama orang tua, mana mungkin kita taat sama orang tua? Bang, makanya saya bilang begini. Sebenarnya sesungguhnya Anda tidak menyerahkan kepatuhan Anda secara mutlak kepada orang tua. Karena kalau orang tua memerintah, disuruh dengarkanlah dulu saya Bang, biar kita bisa, biar Abang bisa nangkep. Bang, apakah Anda menyerahkan kepatuhan Anda secara mutlak kepada orang tua Anda? Tidak semuanya. Kalau tidak. Misalnya, Apakah Anda menyerahkan kepatuhan mutlak kepada seorang manusia bernama Muhammad? Ya. Iya. Ya. Makanya saya bilang begini Bang, kalau Muhammad mengatakan sesuatu, bisakah Anda menolak atau membantahnya? Tidak bisa. Makanya saya bilang sesungguhnya Anda itu telah membuat diri Anda takluk, patuh, tunduk kepada seorang manusia yang bernama Muhammad, betul? Enggak, secara berpikir Anda salah. Silakan. Apa yang diperintahkan Allah, yaitu disampaikan pada Rasulullah, maka kita taat. Berarti bukan perintahnya Muhammad? Iya kan, sesuai dengan perintah Allah. Bukan ya, berarti itu Muhammad. Perintahnya siapa? Perintahnya Allah atau perintahnya Muhammad? Perintah Allah. Oke, berarti bukan perintahnya Muhammad ya? Hawa in huwa illa wahyu yuha. Oke. Dan dia tidak wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Baik, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah apa yang dikatakannya itu berasal dari hawa nafsunya, melainkan berdasarkan apa yang diwahyukan kepadanya. Betul? Betul. Artinya, ketika Muhammad bicara, maka sesungguhnya yang Anda taati itu bukan Muhammad, tetapi firman Allah yang disampaikan oleh Muhammad itu, betul? Betul. Berarti ketaatan Anda sesungguhnya bukan kepada Muhammad, tetapi kepada Allah, betul? Betul. Baik, kita tes. Apakah seorang muslim patuh kepada omongannya manusia bernama Muhammad atau patuh kepada sosok yang bernama Allah? Kita tes ya Bang ya? Kita tes. Baik, saya tanya sama Abang, ini umat muslim bukan? Ya, betul. Oke, saya tanya dulu Bang, nyium-nyiumin batu ini perintahnya Allah atau perintahnya Muhammad? Perintah Allah. Di mana ayatnya? Wahai Muhammad, perintahkanlah kepada kaum muslim supaya mereka mencium batu ke Arab. Silakan. Di mana perintahnya? Dalam hadis, tapi saya nggak jumpa hadisnya, tapi ada perintah bahwa mencium batu itu akan menghapuskan dosa. Iya, tapi kalau Allah berfirman kepada Muhammad, firmannya ditaruh di mana harusnya? Diabadikan Ya kan di mana? Perintah itu kan nggak mesti dalam Al-Quran, dalam hadis juga perintah. Seperti di dalam kita sholat. Di dalam hadis ada perintah. Iya. Oke Bang, saya tunggu Abang mengatakan, mengutip hadisnya, Allah berfirman kepada Muhammad, ya Muhammad, perintahkanlah kepada kaum muslimin supaya mereka berangkat ke Arab dan menciumi sebongkah batu. Silakan, saya tunggu hadisnya. Dalam Al-Quran nggak ada, dalam hadis Ya, saya nggak. kalau ada dalam hadis bunyinya begitu, saya terjun dari Monas Bang. Abang jangan memfitnah Muhammad. Dikatakan di dalam sebuah hadis, barang siapa yang mengatakan sesuatu dengan menisbatkannya kepadaku, padahal aku tidak mengatakannya, hendaklah ia menyediakan tempat duduknya di dalam neraka. Betul? Betul? Ya. Oke, silakan. Coba, kenapa Anda memfitnah Muhammad bahwa Allah berfirman kepada Muhammad, wahai Muhammad, ciumilah batu di Arab. Silakan. Tunggu. Kameranya jangan disembunyikan Bang. Maksudnya kameranya dihadapkan begitu seperti saya ini loh. Nah, jangan yang kelihatan hanya kepalanya saja. Ayo, silakan Bang. Tunggu. Kita dalam harus mencium. Nampaknya dia malu sudah. Ya, silakan. Bentar. Kalau hadisnya seperti itu memang ada. Hadisnya berbunyi begini, barang siapa yang mencium Hajar Aswad atau mengusap rukun Yamani, maka itu menggugurkan dosa-dosa. Hadis itu ada. Tapi hadis yang mengatakan, wahai Muhammad, Allah memerintahkan,
ciumilah batu. Saya pastikan hadis itu tidak ada. Silakan. Ini ada di meta. Silakan dinyalakan kamera Bang, dan kita kameranya jangan ditutup Bang. Ini ya. Oke, silakan bacakan. Oh, jadi hadis dari Abu Sa'labah Al-Husaini, hadis Muslim nomor 1270, Rasulullah SAW mencium Hajar Aswad, lalu beliau mengusapnya dengan tangannya dan berkata Allahu Akbar. Hadis dari Ibnu Abbas Bukhari nomor 1602, Rasulullah SAW mencium Hajar Aswad dan beliau berkata Allahu Akbar. Hadis dari Aisyah, hadis riwayat Muslim nomor 1271, Rasulullah mencium Hajar Aswad lalu beliau mengusapnya dengan tangan kanannya. Hukum mencium Hajar Aswad adalah sunnah, yaitu perbuatan yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW, namun tidak ada kewajiban untuk mencium Hajar Aswad, dan jika tidak dapat menciumnya maka dapat mengusapnya dengan tangan atau hanya melihatnya saja. Fadilah mencium Hajar Aswad memiliki beberapa fadilah keutamaan, antara lain menghapus dosa, meningkatkan derajat dan kemuliaan, mendapat keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Namun perlu diingat bahwa fadilah-fadilah tersebut hanya dapat diperoleh jika mencium Hajar Aswad dengan niat yang tulus dan ikhlas serta dengan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh syariat Islam. Sebelum dilanjutkan saya tanya dulu sama Abang. Bang, Abang bisa bedakan khotbah atau ceramah yang ada di Google itu dengan perkataan Muhammad, bisa bedakan nggak? Khotbah, ya ini kan khotbah siapa? Bukan yang tulisan itu mencium Hajar Aswad ini, jika tidak dapat ini maka melihatnya saja. Itu perkataan hadis. Siapa itu Bang? Perkataan Nabi Muhammad, perkataan dalam hadis. Bang, Abang kan barusan baca di Google tadi ya, tulisannya menyukur dianjurkan, sedangkan begini itu hadis bukan itu? Atau tulisan orang di Google itu? Ya, jadi macam mana hadis itu harus Nabi Muhammad berkata langsung pada kami gitu? Macam mana cara berpikir Anda? Bang, yang Abang baca di Google itu tadi kan ada keterangan gitu loh, Muhammad ciuminlah batu ini gitu. Ya kan itu kan dalam hadis diperintahkan kepada umat. Masa Anda nggak ngerti sih? Itu kan dalam hadis dibaca oleh umat Islam bahwasanya. Bang, begini loh, tadi kan Muhammad, Anda membacakan surat Al-Qur'an, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha, betul? Betul. Nah, sekarang yang saya tanya sama Abang, waktu Muhammad nyium-nyium batu itu, kapan Muhammad pernah mendapat perintah dari Allah untuk menyiumin batu? Ya, setiap yang dikerjakannya itu adalah perintah Allah. Oke, di mana dalilnya setiap yang dikerjakan Muhammad itu perintah Allah? Sumber Islam itu bukan hanya Al-Quran, hadis juga. Jadi ya nggak mungkin pakai Al-Quran saja, dia harus pakai hadis. Karena Al-Quran tidak lengkap ya? Bukan masalah tidak lengkap. Sumber hukum Islam itu ada dua, Al-Quran dan hadis. Begini loh Bang, maksud saya begini. Artinya umat muslim menurut Anda, ini yang saya ajak ngobrol di daun telinga. Ya saya nggak dengar, saya kecil speakernya. Atau Abang ambil headset dulu gimana? Nggak ada, saya dengar ini, saya dengar ini. Iya, masalahnya saya ngobrol dengan daun telinga. Kalau saya ngobrol dengan daun telinga ya susah. Oke, dah. Gini loh Bang, kalau kita baca Al-Quran, menurut Al-Quran itu lengkap, memberi penjelasan sempurna, betul nggak? Betul. Tapi menurut Abang Al-Quran tuh nggak lengkap, nggak sempurna, sehingga harus ditolong oleh hadis, betul? Ya betul. Nah, makanya saya bilang Abang nggak percaya dengan Al-Quran. Maksudnya begini Bang, saya jelaskan. Misalnya perintah sholat itu nggak diajarkan bagaimana cara bacaannya dalam sholat, cara rukunya, cara berwudunya. Iya, makanya saya bilang Abang sebenarnya nggak. Makanya saya bilang akal logika Abang tidak akan menerima bahwa Quran itu kitab yang lengkap, karena memang nggak lengkap gitu loh. Walaupun Quran mengatakan dirinya lengkap. Al-Quran, sumber hukum Islam itu Al-Quran dan hadis Bang. Iya, itu kan karang-karangan kalian, bukan di Quran. Enggak, kok bisa karangan kalian? Nggak bisa, itu karangan Coba kamu, di Quran mana? gitu. Bahwa di Quran mana sumber agama Islam itu Quran dan hadis? Ya, kan ada hadis Nabi mengatakan, kan bukan dari Quran lagi. Oke lah Bang, gini aja Bang. Gini, karena saya agak pusing. Masalahnya saya ngobrolnya di Abang gerak ke sana, gerak ke sini. Al-Quran dan hadis, tidak pusing. Gini, Bang. Tidak ngerti Islam saja. Bang, belajar dakwah gini Bang. Al-Quran dan hadis. Bang, gini, kira-kira gimana kalau kita atur jadwal biar kita diskusi, tapi Abang siapin headset, terus siapin tempat. Boleh. Biar Abang boleh, gerak. masalah. Abang gerak ke sana, gerak ke sini, terus yang saya lihat ini daun telinga. Iya, karena saya nggak dengar, saya apa? Iya, karena Abang kan nggak bisa lihat layar, ya kan? Jadi kayak begini, jadi diskusinya tuh kayak begini loh Bang, gini. Jadi saya pun agak risih gitu loh. Udah nggak apa-apa, tetap ya.
Kalau diskusinya begini-begini gimana nih gini-gini, ya kan? Ya, cakep ya. Oh, kita atur saja ya. Nanti kira-kira abang nanti ini, pokoknya abang follow dulu saya, baru nanti kita diskusi kembali, bang ya. Ya, boleh. Oke, seperti itu. Oke ya, saya tutup dulu bang ya. Mari kita simak apa yang diungkapkan oleh Profesor dan cendekiawan Muslim yang satu ini. Kita kutip dalil liputan 6, teman-teman. Quraisy Shihab mengatakan, tolong jangan pilih ustadz yang suka memaki. Kiai Haji Quraisy Shihab ibaratkan begini. Nah, teman-teman, ternyata ada juga ustadz-ustadz yang suka memaki-maki, teman-teman. Bisa jadi ini adalah salah satu oknum yang dikatakan oleh Habib Kribo tadi, teman-teman, di mana mereka seakan-akan orang yang paling beriman, paling beragama, dengan kepalanya ada titik hitam dan juga jenggotnya sampai panjang ke lantai, kata Habib Kribo tadi kan, teman-teman. Di era modern ini, ketika ceramah agama mudah diakses melalui berbagai media, umat Islam dihadapkan pada pilihan beragama, ustadz atau penceramah yang dapat mereka ikuti. Namun tidak semua pendakwah menggunakan cara yang sejuk dan penuh hikmah dalam menyampaikan pesan agama. Menanggapi fenomena ini, wah ini ternyata sebuah fenomena nih teman-teman, berarti sudah sering terjadi nih teman-teman. Profesor Kiai Haji Quraisy Shihab, seorang cendekiawan Muslim, terkemuka menekankan pentingnya memilih ustadz yang tidak memaki-maki dalam dakwahnya. Quraisy Shihab mengingatkan bahwa dakwah adalah ajakan kepada kebaikan yang harus disampaikan dengan cara yang baik pula. Ia menekankan pentingnya mencontoh akhlak Nabi Muhammad SAW yang selalu lemah lembut dalam menyampaikan ajaran Islam. Mengutip sabda Nabi Muhammad, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Ayahanda presenter Nasyo Shihab menegaskan bahwa ini adalah pedoman penting bagi para pendakwah. Kata-kata yang baik dan penuh hikmah lebih efektif dalam menyentuh hati dan menggerakkan orang untuk berubah ke arah yang lebih baik. Dalam dakwah, seringkali ditemukan penceramah yang menggunakan kata-kata yang keras dengan alasan untuk menegur atau mengingatkan umat. Namun, Profesor Quraisy Shihab mengingatkan bahwa cara ini justru bisa menimbulkan antipati dan menjauhkan orang dari ajaran agama Islam yang seharusnya penuh kasih sayang dan rahmat. Menukil Islam.co, Quraisy Shihab menjelaskan hal yang menarik ketika ditanya seseorang terkait kriteria ustadz yang tepat untuk dijadikan panutan atau sebagai penceramah. Mantan rektor lain, sekarang UIN, Syarif Hidayatullah Jakarta, ini menjelaskan dengan penuh kasih ibarat seorang bapak menasihati anaknya. Pilihlah ustadz yang menganut paham moderat. Anda tidak akan mendengar makian, tutur mantan Menteri Agama ke-16 masa Presiden Soeharto ini. Quraisy Shihab menjelaskan bahwa ustadz yang wasatiyah akan terbuka untuk dikritik dan tidak fanatik dengan satu pandangan dan menilai pandangan yang orang lain salah. Quraisy Shihab menjelaskan bahwa ustadz wasatiyah akan terbuka untuk dikritik dan tidak fanatik dengan satu pandangan dan menilai pandangan orang lain salah. Ustadz yang wasatiyah memahami bahwa jalan menuju agama itu besar dan memiliki jalan-jalan kecil untuk menuju jalan besar itu. Karena dalam rincian ajaran agama yang Tuhan tanyakan adalah hasilnya, misalnya 5 tambah 5, 10, tapi bisa juga 7 tambah 3, lanjutnya. Salah satu ciri ustadz yang wasatiyah menurutnya adalah berpengetahuan luas. Ustadz yang berpengetahuan luas akan mampu menilai dan menghargai suatu pendapat, sedangkan ustadz yang sempit pengetahuannya akan mudah menyalahkan.
Semakin luas pengetahuan seseorang, semakin besar toleransinya. Semakin sempit, semakin bodoh tandasnya. Nah, teman-teman muslim, silahkan kalian mau milih ustadz yang modelnya seperti ini. Karena ustadz yang berilmu itu seperti yang dikatakan oleh Bapak Quraisy Shihab ini, bahwa mereka pasti adalah orang yang sangat toleransi. Tetapi jika ustadzmu kamu dapati tidak bisa bertoleransi atau orang yang intoleran, maka mereka bisa dikatakan ustadz yang BODOH, kata Quraisy Shihab. Nah, pertanyaannya adalah, apakah Zuma termasuk standar ustadz yang baik atau ustadz yang toleran? Mari Google, mengapa Rasulullah disebut sebagai nabi penutup? Apa alasannya? Alasannya mengapa Nabi SAW disebut Rasul terakhir adalah karena Allah SWT telah menunjukkan langsung sebagai penutup para nabi dan rasul. Hal ini tercantum dalam Al-Quran yang merupakan firman Allah. Di sini dituliskan, mengapa Muhammad atau Nabi SAW disebut Nabi terakhir? Mari kita baca ya. Katamul Anbiya merupakan salah satu julukan Nabi Muhammad yang berarti penutup para nabi, sesuai dengan firman Allah SAW dalam surat Al-Ashab ayat 40 yang berbunyi, artinya Muhammad itu sekali-sekali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasul Allah dan penutup nabi-nabi, dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Nabi Muhammad SAW merupakan nabi terakhir yang Allah utus untuk menyempurnakan agama-agama sebelumnya. Al-Quran merupakan kitab Allah yang menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya, sehingga tidak perlu ada kitab lain karena Al-Quran merupakan kitab Allah yang menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya, sehingga tidak perlu ada kitab lain karena Al-Quran sebagai kitab terakhir. Maka dapat diartikan bahwa tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW sebagai nabi terakhir juga didukung dengan dalil lainnya, yaitu surat Al-Sab 61 ayat 6. Dan ingatlah ketika Isa bin Maryam berkata, "Hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab sebelumku, yaitu Taurat, yang memberikan kabar gembira dengan datangnya seorang Rasul yang akan datang sesudahku, yang namanya Ahmad, dalam tanda kurung Muhammad." Menurut Syekh Al-Zairi dalam kitab Al-Jawahir dan Al-Kalamiyah, alasan kenapa Nabi Muhammad SAW dijadikan nabi terakhir adalah hikmah terputusnya para nabi itu untuk menyeru umat manusia agar beribadah kepada Allah, menunjukkan mereka ke jalan yang lurus dalam urusan kehidupan duniawi dan ukrawi, memberitahu kepada mereka tentang hal-hal yang tidak dapat dicapai oleh penglihatan mereka, dan memberitahu keadaan yang pemikiran mereka belum sampai, dan menetapkan dalil yang meyakinkan serta menghilangkan syubhat keserupaan yang tidak benar. Adapun hubungan dakwah Nabi Muhammad SAW dengan nabi-nabi terdahulu ialah terbangun atas dasar sebagai penguat dan penyempurna dakwah nabi-nabi sebelumnya. Oleh karena itu, semua para nabi selalu dibangun atas dasar dua pondasi utama, yaitu akidah, syariat, dan akhlak. Dari segi kaidah,
Dari segi akidah, semua ajaran yang dibawa oleh para nabi, mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah sama. Tidak ada beda antara nabi satu dengan nabi yang lainnya. Semuanya mengajarkan keimanan terhadap keesaan Allah SWT, yaitu dengan membersihkan dari segala sifat yang tidak layak baginya, dan mengimani adanya hari kiamat serta adanya surga dan neraka. Maka dari itu, semua para nabi menyerukan kepada kaumnya masing-masing antara dasar iman kepada Allah, dan semua para nabi setelahnya saling membenarkan ajaran yang telah dibawa oleh para nabi sebelumnya. Adapun dari segi syariat yang mengatur tatanan kehidupan masyarakat dan individu terhadap perbedaan dalam metode dan kuantitasnya antara satu nabi dengan yang lain. Hal itu disebabkan karena syariat tersebut dalam ranah pelaksanaan, bukan sebuah pengabaran seperti akidah. Perkembangan zaman dan perbedaan bangsa yang satu dengan bangsa yang lainnya turut mempengaruhi syariat mereka satu sama lain. Diutusnya satu nabi itu adalah khusus untuk umatnya pada waktu itu, bukan umum untuk semua manusia. Sebuah hukum syariat terbatas dalam ruang lingkup yang sempit sesuai dengan umatnya pada waktu itu secara khusus. Nah, dari bagian pertama ini kita mengetahui teman-teman mengapa Rasulullah ini dikatakan sebagai nabi penutup, karena Rasulullah juga mengajarkan kepada keesaan Allah, teman-teman. Nah, seperti yang terus di sini, semuanya mengajarkan keimanan terhadap keesaan Allah SWT, yaitu dengan membersihkan dari sifat segala yang tidak layak baginya dan mengimani adanya hari kiamat dan adanya surga dan neraka. Salah satu alasan mengapa Rasulullah disebut sebagai nabi penutup adalah ini, teman-teman. Mari kita lihat fakta berikutnya. Menurut kumparan, teman-teman, alasan mengapa Rasulullah SAW disebut nabi terakhir, teman-teman, mari kita simak ya. Saya berharap teman-teman tidak bosan mendengar setiap fakta-fakta yang kita bukakan ini, karena dengan melihat fakta-fakta ini setidaknya kita belajar, teman-teman, dan dapat memaklumi mengapa sih saudara-saudara muslim kita itu sangat-sangat menjunjung tinggi Rasulullah, teman-teman. Mari kita simak. Nabi Muhammad SAW adalah nabi yang ke-25 dalam Al-Quran. Sebagai umat Islam, kita diwajibkan mempercayai bahwa tidak ada rasul lain setelah kematian Nabi Muhammad SAW. Sebenarnya mengapa Nabi SAW disebut rasul terakhir? Bukan tanpa alasan Allah SWT memilih Nabi Muhammad SAW sebagai rasul terakhir, sehingga kita dilarang untuk mempercayai bahwa adanya rasul setelah Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, bahkan sampai memiliki cara pandang berbeda dengan beliau. Nah, jadi teman-teman kita, saudara-saudara kita tidak percaya ada nabi setelah Nabi Muhammad, teman-teman. Terlebih ada yang nabi yang membawa ajaran-ajaran yang berbeda dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Berikutnya, alasan dibalik Nabi Muhammad SAW disebut rasul terakhir. Nabi Muhammad SAW ditunjuk menjadi rasul terakhir Allah SWT dan mendapatkan Al-Quran yang merupakan kitab sempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Nah, mereka percaya juga kitab mereka adalah kitab yang paling sempurna, karena kitab-kitab sebelumnya tidak sempurna, maka disempurnakan oleh Al-Quran, teman-teman. Artinya, wahyu yang sudah diterima Nabi Muhammad SAW sudah terputus sejak beliau meninggal dunia. Ibnu Katsir menjelaskan, ini merupakan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terbesar atas umat ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyempurnakan untuk mereka agama mereka, sehingga mereka tidak lagi membutuhkan agama selain agama mereka. Mereka tidak pula membutuhkan nabi selain nabi mereka. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikannya sebagai penutup para nabi. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus beliau kepada manusia dan kepada jin. Nah, jadi teman-teman, Rasulullah juga bukan hanya dikirim kepada umat muslim,
kepada manusia-manusia yang percaya dan memutuskan untuk memeluk agama Islam saat ini, ternyata juga kepada para jin, teman-teman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, artinya Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi, dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Dikutip dari buku situs-situs dalam Al-Quran oleh Syarifuddin Al-Fikri, para ahli bahasa memberikan makna terhadap kata ma dalam surat Al-Ahzab ayat 40 dengan al-istitsaku wal ma'u, yang artinya memastikan dan menolak sesuatu. Sehingga Al-Quran menyebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW sebagai khatam an-nabiyin. Artinya pasti tidak ragu beliau seorang nabi terakhir dan menolak orang mengaku di kemudian hari. Adapun alasan dibalik Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul terakhir dijelaskan oleh Syekh Al-Zairi dalam Al-Jawahir Al-Kalamiyah. Sebenarnya Nabi kita Muhammad dikatakan sebagai penutup para nabi itu hanya karena sesungguhnya hikmat terputusnya para nabi itu menyeru umat manusia agar beribadah kepada Allah, menunjukkan mereka ke jalan yang lurus dalam urusan kehidupan duniawi dan ukhrawi, memberitahu kepada mereka tentang hal-hal yang tidak dapat dicapai oleh penglihatan mereka, dan memberitahu keadaan yang pemikiran mereka belum sampai, dan menetapkan dalil yang meyakinkan serta menghilangkan syubhat-syubhat keserupaan-keserupaan yang tidak benar. Karena itu umat manusia tidak memerlukan lagi kepada nabi sesudah Nabi Muhammad, sebab syariatnya telah mencapai batas kesempurnaan. Dan dari alasan inilah tampak jelas tentang rahasia terusnya beliau untuk seluruh umat manusia, dan keberadaan beliau sebagai manusia yang paling utama dalam segi fisik serta halaknya. Demikianlah penjelasan singkat mengenai Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul terakhir. Semoga dengan mengetahuinya dapat menambah meneladani beliau sebagai sosok yang sempurna. Yang perlu diingat, jangan menghujat ya teman-teman. Mengutip sindonews.com, inilah ke-10 keistimewaan Rasulullah. Yang pertama, air liur Rasulullah menjadi obat. Dari Sahl bin Sa'ad berkata, saat Rasulullah dan para sahabat akan berperang di Khaybar, Rasulullah bersabda bahwa ia akan memberikan bendera kepada seorang pria yang cinta dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya, dan Allah akan memberikan kemenangan. Rasulullah mencari Sayyidina Ali, akan tetapi para sahabat mengatakan bahwa Ali sedang mengalami sakit mata. Rasulullah memerintah para sahabat untuk mendatangkan Ali kepada beliau. Kemudian Rasulullah meludahi kedua matanya dan mendoakannya. Seketika itu sakit matanya sembuh seakan-akan tidak ada bekas sakit sebelumnya. Kemudian sahabat Khalid bin Ali mengaku pernah digigit kalajengking di kakinya. Lalu Nabi meludahi kakinya dan mengusapnya. Seketika hilang sakit dan berhenti darahnya keluar. Khalid bin Ali mengatakan, aku digigit oleh kalajengking ketika aku di dekat Nabi Muhammad, lalu beliau meludahi kakiku dan mengusapnya. Yang kedua, rambut beliau membawa berkah. Sahabat Khalid bin Walid radhiyallahu anhu tak pernah kalah di medan perang. Di setiap perang, Khalid selalu meraih kemenangan dan membuat nyali musuh ketakutan. Ternyata penyebabnya tak lepas dari keberkahan rambut Nabi Muhammad yang selalu dia bawa ketika perang. Rambut beliau juga dijadikan sebagai obat bagi orang sakit. Yang ketiga, keringat Nabi Muhammad menjadi minyak wangi. Anas bin Malik menceritakan keberkahan keringat Nabi Muhammad sebagai minyak wangi.
Beliau mengatakan, Nabi masuk ke rumah kami dan beliau qailullah, tidur siang di tempat kami. Ketika tidur itu, Nabi berkeringat, kemudian ibuku datang membawa botol dan keringat Nabi Muhammad ditampung ke dalam botol itu. Kemudian ketika Nabi bangun dari tidurnya, beliau bertanya kepada ibuku, "Wahai Ummu Sulaim, apa yang sedang engkau perbuat?" Ummu Sulaim mengatakan, "Ini keringatmu, wahai Rasulullah. Aku jadikan minyak wangi, dan ini adalah minyak wangi yang paling wangi." Yang keempat, tidak memiliki bayangan. Asyadid Muhammad bin Alawi Al-Maliki dalam kitabnya Mafahim Yazid Antus Hahaha menyebut di antara kekhususan Nabi Muhammad adalah tidak memiliki bayangan. Karena memang beliau adalah cahaya dan cahaya tidak pernah memiliki bayangan. Nabi tidak memiliki bayangan meskipun ada sinar matahari. Ini didukung oleh doa Nabi yang meminta kepada Allah untuk dijadikan sebagai cahaya. Hal ini disebutkan oleh Imam Muslim dalam hadis yang menjelaskan tentang bacaan Nabi dalam doa sujudnya. Ya Allah, jadikanlah di dalam hatiku cahaya, di pendengaranku cahaya, dalam penglihatanku cahaya, di sebelah kananku cahaya, di sebelah kiriku juga cahaya, di depanku cahaya, dan di belakangku cahaya, serta di atasku cahaya, juga di bawahku cahaya, dan jadikanlah untukku cahaya. Dalam riwayat lain juga disebutkan, jadikanlah aku cahaya. Yang kelima, tidak pernah menguap. Dalam kitab Al-Qashais Al-Kubra, Imam Asyuyuti menyebutkan riwayat Nabi Muhammad yang sepanjang hayat tidak pernah menguap. Ditakris oleh Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Al-Tariq dan juga Ibnu Abi Saibah dalam Musannafnya, dan dari Isa Ibnu Sa'ad dari Yazid bin Al-Asham, beliau berkata bahwa Nabi Muhammad tidak pernah menguap sama sekali. Yang keenam, hati beliau tidak pernah tidur. Keistimewaan lainnya adalah kedua mata beliau tertidur, namun tidak demikian dengan hati beliau. Suatu waktu Nabi Muhammad pernah ditanya oleh istrinya Sayyidah Aisyah tentang tidurnya selepas sholat witir. "Wahai Rasulullah, apakah engkau tidur setelah sholat witir?" Beliau menjawab, "Betul Aisyah, sesungguhnya mataku tertidur dan tetapi hatiku tidak pernah tidur." Ini sejalan dengan apa yang disebutkan beliau bahwa para nabi tidaklah tidur kecuali hanya mata mereka saja yang terpejam. Hati mereka tidak pernah tidur dari berzikir kepada Allah Ta'ala. Dan begitu juga para nabi tidur hanya matanya saja, sedangkan hatinya tidak pernah tidur. Yang ketujuh, jubah beliau sembuhkan orang sakit. Asma bintu Abu Bakar radhiyallahu anhu bertaburuk dengan jubah Nabi. Dari Abdullah bin Kaisan berkata, diperlihatkan kepadaku sebuah jubah tayalisah dari Kisra dan kerahnya berbahan dibaj. Juga kedua sisinya dijahit dengan dibaj. Asma berkata kepada budaknya, "Wahai Abdullah, jubah ini dahulu ada pada Aisyah hingga ia wafat. Setelah Aisyah wafat, aku pun mengambilnya. Dulu Rasulullah sering memakai jubah ini. Kami pun biasa mencuci jubah ini dengan air untuk menyembuhkan orang yang sakit." Kedelapan, darah bekam Nabi diminum sahabat. Darah Rasulullah benar-benar barokah. Sahabat Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu pernah meminum darah Nabi. Diceritakan Abdullah datang kepada Rasulullah ketika beliau sedang berbekam. Setelah Rasulullah selesai, maka beliau memberikan darah berbekam itu sambil berkata, "Pergilah dan sembunyikan darah ini dari manusia." Maka aku pergi dan meminum darah itu. Selepas itu aku mendatangi Rasulullah kembali. Lalu Rasulullah bertanya, "Apa yang kamu lakukan?" Abdullah menjawab, "Aku sudah sembunyikan darah itu di tempat yang tidak boleh dilihat oleh manusia."
Baginda Nabi berkata lagi, jangan-jangan kamu telah meminumnya. Beliau menjawab, ya, aku telah meminumnya, wahai Rasulullah. Setelah meminum darah itu, Nabi Muhammad berkata kepada Abdullah, sungguh engkau telah menjaga dirimu dari api neraka. Yang ke-9, tidak pernah ihtilam atau dalam tanda kurung mimpi basah. Ihtilam adalah keluarnya air mani karena sebab mimpi atau fantasi. Di Indonesia sering disebut dengan mimpi basah, dan itu tidak pernah terjadi pada Nabi Muhammad. Dalam kitab hadis Al-Mu'jam Al-Kabir, Imam At-Tabarani mengeluarkan sebuah riwayat dari Ibnu Abbas bahwasannya Nabi Muhammad tidak pernah ihtilam atau mimpi basah. Yang ke-10 yang terakhir, teman-teman, dapat melihat dan mendengarkan ringkihan langit. Dari sahabat Abu Dzar, Nabi Muhammad bersabda, sesungguhnya aku melihat apa yang kalian tidak lihat, dan aku mendengar apa yang kalian tidak dengar, ringkihan langit. Dan memang pantas langit bersuara ringkih, karena di setiap jarak 4 jari di langit ada malaikat yang menaruh keningnya dan sujud kepada Allah. Demi Allah, seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Keistimewaan lain dari Nabi Muhammad disebutkan ketika beliau buang air tidak ada bekasnya sama sekali. Dalam kata lain, semua kotoran beliau ditelan bumi, tak sedikit pun yang tertinggal. Beliau juga mampu melihat ke belakang dengan jelas sebagaimana beliau melihat ke depan. Itulah ke-10 keistimewaan Nabi Muhammad yang juga menjadi bukti kenabian beliau. Rasulullah adalah manusia sebagaimana umatnya, akan tetapi Allah menjadikan beliau sebagai manusia yang tidak seperti manusia pada umumnya. Hari ini kita akan menyimak sebuah kisah yang saya kutip dari sebuah artikel yang akan menggemparkan kita semua. Karena kisah ini berisi sebuah cerita tentang para sahabat Nabi Muhammad yang katanya masuk surga. Bagaimana mungkin para sahabat ini bisa masuk surga? Sedangkan junjungan mereka sendiri pun tidak mempunyai kepastian surga. Seperti yang diungkap Bapak Quraisy Shihab berikut ini. Tidak benar, saya ulangi, tidak benar bahwa Nabi Muhammad sudah dapat jaminan surga. Mendengar apa yang dikatakan Bapak Quraisy Shihab tadi, jelaslah bahwa Rasulullah pun tidak pasti masuk surga. Bagaimana mungkin para sahabat masuk surga jika sang junjungan sendiri tidak punya kepastian surga? Memang sedikit aneh sih teman-teman. Nabi tidak pasti masuk surga, tapi para sahabat masuk surga. Mungkinkah para sahabat lebih baik dari sang Nabi? Untuk itu, mari kita simak kisah para sahabat Nabi berikut ini dan temukan alasan mengapa mereka bisa masuk surga. Kisah sahabat Nabi Muhammad SAW yang dijamin masuk surga oleh Allah SWT. Semua manusia pasti menginginkan masuk surga Allah SWT, namun tidak semua jiwa bisa masuk surga. Ada banyak tantangan dan perjalanan yang sangat panjang yang harus dihadapi umat Islam hingga mendapat kesempatan ala SWT untuk masuk surga. Itu juga belum tentu langsung masuk surga. Mungkin harus ke neraka untuk menghapus dosa-dosa terlebih dahulu. Meski demikian, kita bisa belajar dari kisah sahabat Nabi Muhammad SAW yang dijamin masuk surga Allah.
Mereka tidak begitu saja mendapat tempat yang keindahannya kekal abadi. Berbagai ujian keimanan dan fisik dalam mengarungi kehidupan mereka di jalan Allah SWT. Siapa sajakah sahabat Nabi SAW yang dijamin masuk surga? Simak selengkapnya dalam ulasan berikut ini. Kisah sahabat Nabi Muhammad SAW yang dijamin masuk surga. Dalam sebuah hadis terdapat 10 sahabat Nabi SAW yang masuk surga. Hadis tersebut berasal dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda. Adapun kisah 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga yang dikutip dari buku biografi 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga karya Sujai Fadil 2020. Yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq dikenal sebagai manusia terbaik setelah Nabi Muhammad SAW. Beliaulah orang pertama yang beriman kepada Nabi SAW, menemaninya dan membenarkan perkataannya. Ketika Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, beliaulah yang dipilih menjadi imam dan melanjutkan kepemimpinan sebagai khalifah. Yang kedua, Umar bin Khattab. Sahabat Nabi Muhammad SAW selanjutnya yang dijamin masuk surga adalah Umar bin Khattab. Dedikasi beliau kepada agama Islam sangatlah besar. Walaupun sebelum ia memutuskan untuk beriman kepada Nabi Muhammad SAW, ia ingin membunuhnya. Setelah masuk agama Islam, Umar bin Khattab menjadi orang yang paling berani dan mendapat gelar Al-Furuq yang memiliki arti pembeda antara yang benar dan yang salah. Yang ketiga, Utsman bin Affan. Utsman bin Affan merupakan saudagar kaya raya, namun kekayaan tersebut tidak membuatnya sombong, namun kebalikannya. Utsman menggunakan hartanya untuk zakat, sedekah, dan infak. Setelah meninggalnya Umar bin Khattab, beliau melanjutkan kepemimpinannya dan juga melanjutkan tugas untuk menyusun mushaf Al-Quran. Yang keempat, Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib merupakan sepupu dari Nabi Muhammad SAW, sehingga beliau banyak belajar Islam dari usianya sejak kecil. Ali bin Abi Thalib pernah ditinggal Nabi Muhammad SAW saat perang Tabuk untuk menjaga para wanita dan anak-anak. Setelah meninggalnya Utsman bin Affan, beliau meneruskan kepemimpinannya. Namun di masa kepemimpinannya banyak sekali pertentangan dan perpecahan kelompok dengan pemikiran masing-masing. Talhah bin Ubaidillah. Meski tak seterkenal para khulafaur rasyidin, namun beliau merupakan sosok pelindung bagi Nabi Muhammad dalam perang Uhud dengan menangkis anak panah dengan tangannya hingga kehilangan jari-jarinya. Selain itu, Talib bin Ubaidillah disanjung karena kebaikan hati dan sedekah beliau. Yang keenam, Zubair bin Awam. Zubair bin Awam merupakan orang pertama yang berani mencabut pedangnya di jalan Allah SWT saat ia menduga ada orang musyrik yang sewenang-wenang kepada Nabi Muhammad SWT. Perjuangannya untuk masuk ke Islam tidaklah mudah. Beliau sempat disiksa oleh pamannya sendiri agar tidak mengikut Nabi Muhammad SAW. Yang ketujuh, Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf merupakan seorang saudagar yang kaya raya. Walaupun seorang yang berlimpah harta, beliau banyak menggunakan hartanya untuk kaum muslimin. Ketika mendengar bahwa dirinya akan masuk surga, Abdurrahman bin Auf khawatir apakah layak masuk surga dan merasa dirinya bukanlah siapa-siapa. Yang kedelapan, Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas merupakan paman Nabi Muhammad SAW dari ibunya. Ketika mendengar Islam di Mekah, Sa'ad langsung menghampiri Nabi Muhammad SAW untuk beriman kepada Allah SWT dan Rasulnya. Sa'ad bin Abi Waqqas merupakan orang pertama yang meletakkan anak panah di jalan Allah SWT.
Beliau juga dipilih menjadi komandan perang Qadisiyah dan diangkat menjadi gubernur Kufah di masa kepemimpinan Utsman bin Affan. Yang kesembilan, Sa'id bin Zaid. Apabila seseorang yang mampu membuat Umar bin Khattab yang keras bisa masuk ke dalam Islam, beliau adalah Sa'id bin Zaid dan istrinya Fatimah bin Khattab. Beliau mengadakan pertemuan di Darul Arqam dan sebelumnya menyampaikan dakwah di dalamnya. Sa'id bin Zaid tidak pernah absen dari peristiwa penting dan peperangan bersama Nabi Muhammad SAW kecuali di perang Badar. Yang ke-10, Abu Ubaidah bin Zarah. Abu Ubaidah bin Zarah merupakan seorang sahabat Nabi Muhammad yang lemah lembut namun cekatan. Beliau termasuk salah satu generasi pertama yang masuk Islam. Ketika perang Uhud, 2 gigi depannya copot, malah tampilan dirinya makin bagus. Giginya ompong dikarenakan ia mencabut 2 rantai yang masuk melalui lubang kancing topi besi di wajah Nabi Muhammad SAW karena terkena tebasan. Dari 10 kisah tadi, semua sahabat Nabi itu terkenal dengan perbuatan baiknya. Apakah standar umat muslim masuk surga adalah dengan berbuat baik? Perbuatan baik tentu tidak dapat menyelamatkan. Seorang ustadz pernah berkata seperti ini. Mengantarkan kita masuk ke surga itu bukan amal perbuatan kita. Kita semua masuk ke dalam surga Allah kelak itu lantaran mendapat anugerah dari Allah dan mendapat rahmat dari Allah. Jadi bukan karena amal ibadah kita. Apa tanggapan teman-teman setelah menyimak kisah ini? Saya teringat dengan satu perkataan seorang ustadz, teman-teman. Ustadz ini mengatakan bahwa memang benar saudara-saudara muslim kita itu hanya suka membaca Al-Quran, suka berbahasa Arab, tetapi pada kenyataannya mereka ini, teman-teman, ternyata adalah orang-orang yang tidak paham sama sekali dengan apa yang mereka baca, teman-teman. Dan akhirnya Ustadz ini mengatakan bahwa saudara-saudara muslim kita ini seperti keledai, teman-teman. Mari kita dengarkan apa yang disampaikan Ustadz ini. Kita bangga menghafal Al-Quran tapi tidak memahami Al-Quran. Senang mengulang berbahasa Arab tapi tidak mengerti bahasa Arab. Suka membaca Al-Quran tapi tidak memahami maknanya. Akhirnya apa? Menjadi keledai di Indonesia. Tidak sampai di situ saja, teman-teman. Menurut NU Online, seperti yang disampaikan oleh Gus Baha, ingin umat Islam banyak baca Al-Quran meski tak paham maknanya. Teman-teman bisa baca sendiri ya judul artikel ini. Artikel ini mengatakan seorang Gus ingin umatnya itu semua umatnya dia ingin bahwa mereka harus mau dan rajin membaca Al-Quran, teman-teman. Walaupun ya pada kenyataannya apa yang mereka baca mereka tidak ketahui. Apa yang mereka baca mereka tidak tahu maknanya, teman-teman. Mari kita dengarkan dan lihat apa isi dari artikel yang diransir oleh NU Online ini, teman-teman. Jakarta, NU Online. Rais Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU Kiai Haji Ahmad Bahaudin Nur Salim yang biasa dikenal dengan Gus Baha mengingatkan umat muslim atau umat Islam untuk memperbanyak membaca Al-Quran meski tidak memahami maknanya. Waduh,
Gak bahaya kah ini? Ustadznya mengatakan harus baca saja Al-Quran walaupun tidak paham. Wah, bisa-bisa umat Islam jadi keledai se-Indonesia nih, seperti yang dikatakan Ustadz yang barusan tadi. Karena semuanya disuruh baca, disuruh hafal, tidak peduli tahu atau tidak arti dan maknanya. Aduh, bagaimana ini teman-teman? Sebagai kitab suci, Al-Quran harus lebih dekat dengan umat Islam. Cara mendekatinya bisa dengan mempelajari dan memahami kandungan Al-Quran atau membacanya. Membaca Al-Quran lebih bernilai ibadah, terutama di bulan suci Ramadan. Saya paling sangat ingin di Ramadan ini banyak membaca Al-Quran, baik membaca secara qiraatan saja atau lebih jelasnya. Sebagaimana dikutip NU Online dari akun YouTube Santri Gayeng. Menurut Gus Baha, membaca Al-Quran tidak harus menunggu paham arti dan tafsirnya. Sebab membaca Al-Quran dari huruf ke huruf sudah bernilai ibadah. Meskipun seorang yang membacanya itu tidak paham arti dan maknanya, terlebih ketika membaca dan kemudian menjadikan isi Al-Quran sebagai bimbingan hidup. Gus Baha mencoba melogikakan orang yang membaca Al-Quran tetapi tidak memahami maknanya. Ia menjelaskan ketika seseorang membaca Al-Quran dan tidak paham maknanya, maka seseorang itu hanya menyibukkan diri dengan kalamullah. Hal ini menurut Gus Baha sesuatu yang baik. Tetapi Ustadz yang tadi mengatakan kalau hanya bisa membaca tetapi tidak ngerti maknanya, mereka sama dengan keledai di Indonesia. Nah, sekarang umat muslim bingung nih harus ngikutin yang mana, mau jadi keledai atau hanya menjadi pembaca tetapi tidak tahu apa-apa nih. Lanjut teman-teman. Efek dari kesibukan dengan kalamullah itu pasti tidak melakukan maksiat. Tetapi kalau kita melihat ya, kalau ada satu contoh kasus yang terjadi di pesantren kemarin kan teman-teman, di artikel yang kita baca sebelumnya, bahwa kejadian atau hal yang bersangkut paut dengan maksiat ini terjadi di dalam pondok pesantren teman-teman. Bagaimana ini Gus Baha? Kalau Anda mengatakan bahwa ketika orang sibuk dengan membaca Al-Quran dengan kesibukan membaca kalamullah dan bisa terhindar dari melakukan hal-hal maksiat, tapi kok di pondok pesantren malah terjadi maksiat nih Gus Baha, bagaimana ini? Lanjut, saya beri contoh, meskipun membaca saja dan tidak paham artinya itu tetap baik. Ada orang yang semalaman itu duduk bersama keluarga, ngobrol ringan tentang masa lalu, cerita lucunya atau lucunya anaknya. Pada malam itu ditulis oleh malaikat bahwa keluarga ini tidak maksiat, tidak dugem, tidak narkoba, dan tidak ke tempat maksiat, jelasnya. Gus Baha mengatakan keberkahan dari seorang muslim atau muslimah menyibukkan diri bercengkrama bersama keluarga, asik guyon dengan teman dan tetangga adalah tidak melakukan maksiat dan tidak macam-macam, apalagi jika saat itu membaca Al-Quran. Hal ini sesuai dengan kajian ilmu usul fikih yang dipelajari Gus Baha dari Al-Makfurlah Kiai Haji Maimun Zubair. Dia menegaskan bahwa di antara kebaikan agama Islam adalah meninggalkan itu adalah pekerjaan yang tidak butuh modal. Gus Baha menjelaskan, apabila seseorang ingin mendapat pahala sholat, maka harus sholat. Kalau ingin mendapat pahala haji, maka harus haji. Namun ada kebaikan yang tidak perlu modal, yaitu meninggalkan kemungkaran. Caranya cukup meninggalkan hal-hal yang dilarang Allah. Cara meninggalkan kemungkaran bisa dengan bercengkrama dengan keluarga, baca Al-Quran, bercanda dengan teman, dan hal positif lainnya.
Sehingga kalau ada orang yang tanya, kenapa baca Al-Quran meskipun tidak paham itu dapat pahala? Satu, karena itu kalamullah. Kedua, sebagai kebaikan itu adalah meninggalkan kemaksiatan. Meninggalkan itu bisa dilakukan dengan hal-hal mudah. Ini pentingnya ngaji. Saya ngaji usul fikih dengan Kai Haji Maemun, abahnya Gus Yasin katanya. Gus Baha mengaku sejak kecil ia sudah terbiasa membaca dan mempelajari Al-Quran, bahkan hingga saat ini. Kebiasaan Gus Baha mempelajari Al-Quran yang berlangsung puluhan tahun ini membuatnya memiliki kecintaan yang mendalam dengan kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad itu. Ia juga membaca banyak literatur klasik maupun modern untuk memahami Al-Quran. Kemudian melakukan diskusi dengan banyak pakar Al-Quran dari berbagai daerah dan negara tentang berbagai tema. Tetapi syukur-syukur bacanya Al-Quran itu paham. Artinya paham sesuai dengan kapasitas masing-masing. Saya mulai kecil hingga sekarang masih ngaji Al-Quran, masih belajar, juga masih terus mencari ilmu. Ucap pengasuh pondok pesantren Tahfidzul Quran LP3 IA Rembang, Jawa Tengah itu. Nah teman-teman, setelah mendengarkan apa yang dikatakan Ustadz Munzir Situmorang dan juga Gus Baha ini, taulah kita sekarang mengapa ketika ada debater Islam yang berdebat dengan saudara-saudara apologet Kristen kita, mereka tidak paham sama sekali dengan Quran mereka, dengan hadis mereka, karena ya seperti ini teman-teman. Membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran itu adalah sebuah ibadah bagi kepercayaan mereka teman-teman. Walaupun mereka tidak paham apa yang mereka baca, walaupun mereka tidak mengerti sama sekali apa yang mereka baca teman-teman, yang penting dibaca saja, itu adalah sebuah amal baik. Nah teman-teman, kita belajar bahwa ketika apologet Kristen berdebat dengan para apologet Islam atau dengan para polemikus Muslim, inilah yang terjadi teman-teman. Mereka tidak paham sama sekali ketika mereka ditanya isi hadis dan Qur'annya. Karena pada intinya atau pada kenyataannya, seperti pengakuan dua ustadz ini tadi, bahwa memang benar umat muslim itu hanya senang membaca, hanya suka membaca, hanya suka mengimani, tetapi tidak paham sama sekali dengan apa yang mereka baca dan imani teman-teman. Sebagai contoh teman-teman, kita kalau melihat perdebatan antara Gurunda Zuma dengan apologet Kristen ya, ketika Zuma ditanyakan ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadisnya, Zuma pasti tidak pernah menjelaskan ayat dan hadis itu teman-teman. Alasannya ya kita tahu ya, sekarang ternyata memang Zuma pun ternyata hanya hafal, hanya suka membaca, tetapi tidak paham dan tidak mengerti sama sekali dengan apa yang mereka baca dan hafalkan teman-teman. Ya, jadi kita bisa ambil kesimpulan bahwa orang-orang model seperti ini sama seperti keledai di Indonesia, seperti yang diungkapkan oleh Ustadz Munzir Situmorang tadi teman-teman. Fenomena pemurtadan dan kelompok Islam radikal. Sejumlah sarjana Islam mengemukakan hukuman seorang murtad adalah hak prerogatif Tuhan, bukan wewenang manusia. Masalah pemurtadan selalu menjadi isu penting dalam sejarah wacana keislaman. Dalam Islam, tindakan atau sikap seseorang muslim meninggalkan agama Islam
baik dengan perkataan maupun dengan perbuatan, disebut dengan ridah atau irtidad dalam bahasa Arab. Dan orang muslim yang melakukan tindakan ini disebut murtad. Nah, seperti yang dikatakan oleh Yakut tadi teman-teman, dengan mengatakan toa itu seperti gonggongan anjing, dia sudah murtad teman-teman. Itulah sebabnya saudara-saudara muslim menganjurkan dia untuk istighfar dan mengucapkan 2 kalimat syahadat kembali. Lanjut. Seorang dikatakan murtad belum tentu mereka pindah atau konversi ke agama baru. Bisa juga mereka kemudian memilih untuk tidak beragama, menjadi sekuler, ateis, agnostik, dan lain sebagainya. Masalah pemurtadan ini bukan hanya diskursus dan fenomena eksklusif dalam Islam saja, tetapi juga dalam agama-agama lain ya. Ada banyak pendapat di kalangan sarjana muslim tentang status ridah yang dan bagaimana seharusnya memperlakukan seorang murtad. Ada yang berpendapat ridah adalah masalah kepolitikan, bukan masalah teologi keagamaan, sehingga orang yang keluar dari Islam murtad tidak perlu dikenai hukuman apapun, termasuk hukuman pembunuhan. Karena itu akan bertentangan dengan doktrin Islam dan Al-Quran yang menggaransi kebebasan bagi seseorang untuk beriman dan beragama atau tidak beriman dan tidak beragama. Bagi mereka, sejarah hukuman pembunuhan bagi orang-orang yang keluar dari Islam lebih mengacu pada fenomena dan alasan sosial politik belaka. Dengan kata lain, kata murtad bagi mereka mengacu pada pengertian pembangkangan politik ketimbang pemberontakan teologis. Tak ada konsensus mengenainya. Tetapi ada pula yang berargumen bahwa masalah pemurtadan adalah masalah teologi keagamaan, sehingga orang yang mendeklarasikan diri keluar dari Islam harus dihukum bunuh seperti yang dipraktikkan oleh generasi Islam pasca wafatnya Nabi Muhammad. Menariknya, sejumlah sarjana Islam terkemuka, baik klasik maupun kontemporer, baik Sunni maupun Syiah, sebut saja seperti Muhammad bin Ahmad al-Saraki, Abu al-Walid al-Baji, Ibrahim al-Naqi, Ibnu al-Human, Buharuddin al-Mahinani hingga Ali Goma, Husin Ali Mutazir, Zafir Ahmad Gamidi, dan Torik Ramadan menyatakan tidak ada konsensus dari para ulama tentang hukuman bunuh bagi seorang murtad. Mereka juga menegaskan bahwa hukuman seorang murtad adalah hak prerogatif Tuhan, bukan wewenang manusia. Nah, sekarang kalau kita melihat, ada seorang ustadz mengatakan, siapa namanya itu, Abdul Somad bilang, bagi yang murtad darahnya halal. Nah, gimana ya dengan Abdul Somad ini teman-teman? Dia sudah tidak menghidupi apa yang diajarkan oleh pendahulu-pendahulunya teman-teman. Lanjut, masalah sejarah dan fenomena pemurtadan dalam Islam ini dengan baik dikupas oleh Abdullah Said dalam Freedom of Religion, Apostasy and Islam, atau Taha Jabir Al-Wani dalam Apostasy in Islam, A Historical and Scriptural Analysis. Tulisanku ini tak bermaksud membahas secara lebih dalam dan detail tentang pemurtadan ini, tetapi ingin menyajikan sejumlah fenomena pemurtadan di kalangan masyarakat Islam kontemporer, di mana banyak orang-orang yang memilih keluar dari Islam bukan lantaran menghadapi peliknya masalah teologi keislaman misalnya, melainkan dikarenakan telah muak menyaksikan perilaku Islam itu sendiri, khususnya kalangan muslim ekstremis. Nah, ini juga yang buat saudara-saudara kita muslim murtad teman-teman. Nggak tahu ya Abdul Somad termasuk orang yang Islam atau muslim yang ekstremis atau enggak ya, karena dia bilang siapa yang murtad darahnya halal. Bisa jadi Somad salah satu Islam ekstremis. Berikutnya, faktor trauma. Bagi kelompok Islam militan konservatif, pemurtadan adalah tindakan haram dan kaum murtad harus dibunuh. Tetapi mereka tidak menyadari bahwa banyak kaum Islam yang memilih menjadi murtad justru karena mereka trauma dengan perilaku brutal kelompok radikal Islam itu sendiri.
Lihat misalnya penuturan sejumlah mantan muslim dalam buku Living Islam, Apostate Speak Out, yang diedit oleh Ibnu Warak. Nama samaran seorang pensiunan Islam kelahiran Rajkot, India. Dalam buku yang sangat provokatif ini, sejumlah ex-muslim bersuara keras memberi kesaksian tentang kebobrokan perilaku kelompok muslim radikal di negara-negara yang mayoritas berpenduduk muslim seperti Pakistan, Bangladesh, Aljazair, Iran, Afghanistan, dan lain sebagainya. Para penulis buku ini sebelumnya merupakan para sarjana aktivis muslim yang taat saleh sampai akhirnya mereka menyaksikan momen-momen mengerikan dalam hidup mereka hingga akhirnya mereka menyatakan goodbye pada Islam. Lihat teman-teman, mereka ini adalah saksi keekstriman Islam, teman-teman. Kini mereka memilih menjadi Kristen, agnostik, ateis, humanis, sekularis, free thinker, dan lain sebagainya. Setelah mendeklarasikan dari emoh pada Islam, mereka kemudian pada umumnya memilih tinggal di Barat, khususnya Amerika Serikat, Kanada, Eropa Barat, dan Australia. Karena kalau mereka tinggal di Arab ya pasti dipenggal, teman-teman. Sebagai suaka baru mereka dengan pertimbangan satu, masalah ketidakamanan jika mereka tinggal di negara asal mereka, sebab seorang yang pindah agama dihukumi murtad dan mereka itu bisa dibunuh. Nah, benar apa yang saya katakan tadi kan, teman-teman. Yang kedua, lantaran di Barat ada jaminan soal kebebasan beragama. Nah, kalau di negara asal mereka hanya satu agama, teman-teman. Kalau mau meluk agama lain ya siap-siap dipenggal karena darahnya halal. Inilah ajaran Islam yang asli. Berikutnya, buku yang ditulis oleh kaum murtad ini penting untuk disimak sebagai kritik tajam atas tindakan radikalisme agama yang dilakukan oleh, meminjam istilah Muhammad Said Asmani, kelompok ekstrim yang sering menebarkan kekerasan dan kebencian dalam menyampaikan pesan-pesan keagamaan tanpa disadari bahwa perilaku sadis dan barbar mereka telah menyebabkan sebagian umat Islam frustasi dan kehilangan kepercayaan terhadap agama mereka, kemudian memilih hengkang dari Islam. Ini menunjukkan bahwa masalah pemurtadan atau proses konversi tidak semata-mata masalah teologi keagamaan, tetapi juga sosial, politik, dan ekonomi. Itulah yang dialami Ibnu Warak, Ali Sina, Anwar Saik, Faisal Muhammad, Syarek Malik, Samia Libini, Abul Qasem, dan masih banyak lagi. Semula mereka adalah para pemeluk Islam saleh yang kemudian memilih keluar dari agama ini setelah mereka mengalami dan menyaksikan peristiwa tragis dalam sejarah hidup mereka. Simak misalnya penuturan Ali Sina dalam Why I Live Islam, My Passage from Faith to Enlightenment. Ali Sina yang masih keturunan Ayatollah Iran ini menuturkan pengalaman getir hidupnya menyaksikan serangkaian horor di negaranya Iran. Dia mengatakan sejak Ayatollah Khomeini berhasil menggulingkan diktator Shah Reza Pahlavi pada tahun 1979, segera ia mengganti ideologi sekuler negara dengan ideologi Islami yang tunduk sepenuhnya pada otoritas Khomeini. Masih menurut Ali Sina, alih-alih ingin menegakkan kedaulatan dalam praktiknya, yang terjadi justru penegak kedaulatan Khomeini, di mana melalui agen rahasianya yang bernama Saza Mene Ate Laat Fa Amniate Keskharar, yang disingkat Sefak, dia dan para pendukungnya menghancurkan siapapun yang tidak mau tunduk pada otoritas politik keagamaannya.
termasuk bekas sekutunya. Maka pada saat Imam Khomeini berkuasa, kata Sina, nyawa pun menjadi sangat murah. Ribuan orang Irak dibunuh sebagai efek perang. Teluk antara Iran-Irak, ribuan pengikut Bahai Faith disiksa dengan tuduhan murtad, dan ribuan penduduk Iran yang menolak otoritas politik dan agama sang imam dipenjara. Nasib kaum perempuan lebih tragis lagi. Sebelum dibunuh, mereka diperkosa oleh tentara syariat dengan alasan sebagai imbalan pembangkangan kepada sang ayatollah sekaligus tiket menuju surga. Oh, ngeri teman-teman, tiket menuju surga. Peristiwa tragis semasa rezim Khomeini ini membuat Ali Sina trauma dan kehilangan kepercayaan terhadap Islam sehingga ia memilih murtad. Sekarang ia mendirikan Faith Freedom Foundation untuk mengadvokasi orang-orang yang ingin meninggalkan Islam. Selain Ali Sina, pengalaman getir juga dialami oleh Abul Qasim Bangladesh, Sherak Malik Pakistan, Anwar Saik Pakistan Bertain, Nadia dari Maroko, Samia Libina dari Tunisia, Azad dari India, dan masih banyak lagi. Setelah mengalami dan menyaksikan sejumlah peristiwa tragis kekerasan agama yang dilakukan kaum muslim radikal di negara mereka, mereka kemudian hijrah ke iman yang baru. Memang tidak bisa dipungkiri di negara-negara berbasis Islam itu telah terjadi sejumlah peristiwa sadis yang dilakukan sekelompok rezim muslim militan dan kaum radikal agama demi ambisi politik kekuasaan mereka. Atas nama agama dan penegakan syariat Islam, mereka melakukan serangkaian teror dan kekerasan terhadap kelompok minoritas dan lawan-lawan politik agamanya. Penulis perempuan Mesir Bad Yeor telah menunjukkan dengan baik sebagian dari sejarah gelap radikalisme kelompok militan konservatif terhadap kaum minoritas ini dalam buku The Decline of Eastern Christianity Under Islam From Jihad to Dhimmitud. Dalam buku ini, dia berpendapat bahwa konsep dhimmi, khususnya Kristen dan Yahudi yang secara literal mengacu pada definisi protected people, orang-orang yang dilindungi, dalam realitasnya justru menjadi kelompok yang diperas, dieksploitasi karena di samping dipaksa membayar pajak pada pemerintah, mereka tidak pernah menikmati hak-hak sipil sebagai warga negara. Di negara-negara berbasis syariat Islam, mereka memang menjadi warga negara kelas 2, kalau bukan malah tidak berkelas lagi. Wah. Tidak hanya non-muslim saja, kaum muslim yang kebetulan berseberangan dengan ideologi dan aliran keagamaan rezim penguasa, baik rezim Sunni maupun Syiah, juga mendapat perlakuan kejam dan diskriminatif. Sebagian dari kaum muslim yang dizolimi oleh rezim Islam ekstrem ini masih bertahan memeluk Islam. Tetapi sebagian lain lebih memilih kabur ke negeri lain dan emoh memeluk Islam lagi. Ilustrasi di atas merupakan peringatan keras sekaligus memberi pelajaran berharga bagi umat Islam. Dengarnya saudara-saudara Islam, khususnya kelompok muslim militan konservatif yang selama ini getol berdakwah dengan cara-cara kekerasan dan intoleran. Perilaku brutal dan aksi-aksi kekerasan yang mereka lakukan tidak hanya menyebabkan simpati publik terhadap kaum muslim merosot atau melorotnya tingkat kepercayaan publik terhadap Islam sebagai agama damai, toleran, pluralis, dan rahmatan lil alamin. Tetapi lebih dari itu, tindakan konyol kaum radikal agama ini telah menyebabkan pemurtadan sebagian umat Islam itu sendiri.
Kedepan kaum muslim harus menebarkan Islam dengan cara-cara damai, santun, dan toleran, bukan dengan tindakan keras, kasar, dan intoleran yang justru merugikan Islam dan kaum muslim itu sendiri. Jika memang Islam itu agama rahmat bagi alam semesta, maka buktikan itu dengan tindakan nyata. Wallahu alam bishawab. Nah, itulah fakta-fakta yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini, teman-teman. Kiranya fakta-fakta ini dapat membuat kita semua sebagai umat Kristen semakin bersemangat berdoa, terlebih memberitakan Injil kepada saudara-saudara muslim kita yang benar-benar rindu, yang benar-benar ingin dan haus mendengarkan kabar baik, teman-teman. Karena Alkitab memang mengatakan ada orang-orang yang hatinya sudah tertutup untuk Injil dan mereka tidak akan pernah mendengarkan kabar baik itu. Bagi saudara-saudara muslimku, segeralah murtad, karena sesuai dengan apa yang kita bacakan hari ini, banyak sekali fakta-fakta yang di luar nalar yang bisa menjadi alasan kalian untuk meninggalkan agama Islam. Apa pendapat teman-teman setelah menyimak video ini? Silahkan tuliskan komentar waras teman-teman di kolom komentar video ini, agar banyak orang semakin waras dan semakin sadar bahwa hanya Yesuslah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Hanya Yesuslah satu-satunya yang menyediakan surga bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Salam waras, salam sadar. Sampai bertemu di video-video kita berikutnya. God be with you all.